Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya rumah. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. AST 2251 Gerbang Iblis ingin menghancurkan Istana Abadi Tai. Menghadapinya buah iblis kuno itu hebat, hampir sebanding dengan buah suci dan daya tarik yang dimiliki binatang buas iblis karena itu bahkan lebih luar biasa. Item yang diberikan King Sui Shen Huang memiliki unsur buah iblis kuno. Ketika Black Ice Divine Worm melihatnya, matanya langsung menyala. Pil obat King Sui sangat kuat seperti biasa. Itu menyembuhkan Black Ice Divine Worm secara instan dan sangat meningkatkan kekuatannya. Black Ice Divine Worm cukup tangguh dalam hal kekuatan, tapi atribut yang berhubungan dengan racun tidak dapat disangkal lebih kuat. King Sui bisa, di sisi lain, membuat pil racun dan mampu meningkatkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Kemampuan pemeliharaan konstitusi unik King Sui mampu menstabilkan fondasi binatang buas beracun dan meningkatkan toksisitasnya. Jarum emas dapat melepaskan kekuatannya dan meningkatkan kematian. Sekitar 4 jam kemudian, kekuatan Black Ice Divine Worm mengagetkan bahkan Shen Huang. Sekarang dia adalah pemilik dua binatang yang mengerikan, Rainbow Divine Dragon dan Black Ice Divine Worm. Siklus Rainbow Divine Dragon agak lama. Sementara itu bisa bertarung sekarang, ada perbedaan drastis antara kedua makhluk. Black Ice Divine Worm sangat kuat sekarang, bahkan Diamond White Tiger King tidak harus menjadi lawannya. Meskipun Diamond White Tiger King adalah beast tipe suci, itu tidak bisa melawan racun. Berdasarkan murni pada atribut, itu akan ditekan oleh Black Ice Divine Worm. King Sui menyimpan 9 bibit Black Ice Divine Worm di Treasure Basin. Makhluk hidup tidak bisa ditempatkan di dalam, tetapi keadaan saat ini dari cacing es ilahi hitam seharusnya baik-baik saja. Jika Treasure Basin menggandakan kualitas mereka sekarang, King Sui berharap mereka bisa sangat melampaui ibu mereka dalam hal kekuatan. Selain itu, mereka akan dipelihara sejak muda, dan King Sui memiliki beberapa barang berharga yang dapat digunakan untuk kasus-kasus seperti itu. Pemijahan Black Ice Divine Worm ini akan sama menakutkannya di masa depan. Shen Huang sekarang adalah penjaga di Istana Ilahi bersama dengan Bei Huang Fan, dan mereka memiliki kekuatan untuk menghayati gelar mereka. Mereka berdua bahkan memiliki binatang iblis yang sangat kuat. Seperti yang diperkirakan, mereka tepat waktu untuk makan malam pada saat mereka kembali ke Istana Ilahi. Bei Huang Fan mengetahui keberadaan King Sui dan Shen Huang dan berbicara. Pastikan untuk memberi aku beberapa dari mereka waktu berikutnya. Tentu saja, aku akan baik-baik saja dengan memberikan semuanya kepada kamu juga, King Sui tersenyum. Lupakan saja kalau begitu. Kedengarannya tidak seperti apapun yang berharga dalam kasus ini, Bei Huang Fan membalas dengan tertawa sendiri. King Sui dibuat terdiam. Setelah memasak beberapa hidangan, ketiganya makan bersama dengan gembira. Mereka memiliki saling pengertian bahwa tidak ada yang bisa terjadi di hadapan mereka bertiga. King Sui tidak akan bergerak ketika kedua wanita itu ada di sana. Kedua wanita itu mendekati King Sui. Dia tidak terlihat seolah jiwanya telah dirampok lagi. Mereka tahu betapa pentingnya Tante Lingyan bagi King Sui, dan hal-hal ini hanya bisa ditangani sendiri. King Sui, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, kata Bei Huang Fan setelah berpikir dengan hati-hati. King Sui terkejut dan bertanya, ada apa? Demon Gate berencana menyerang Istana Abadi Tai, jawab Bei Huang Fan dengan lembut. Dia adalah nyonya muda klan Bei Huang, dan klan Bei Huang adalah pemimpin Istana Abadi Tai. Kapan? King Sui bertanya setelah jeda memanjang. Dia bilang dia akan memberitahu Immortal Palace 3 hari. Dia akan menyerang Istana Abadi Tai pada saat itu, kata Bei Huang Fan. King Sui mengangguk. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bei Huang Fan menyaksikan King Sui dan berkata, jangan pergi ke sana, King Sui. Jika tidak ada prajurit yang tak terkalahkan di Istana Abadi Tai, maka mereka tidak akan bisa bertarung melawan mereka. Itu benar, apa penjaga Istana Abadi Tai? Bagaimana? Tanya King Sui. Itu pedang kuno. Aku tidak yakin tentang detailnya tetapi menurut ayah aku, yang kuno sudah terlalu tua dan sudah melewati tahun-tahun pertamanya. Bei Huang Fan tampaknya juga tidak tahu banyak tentang pedang pelindung. Setelah diselesaikan, Bei Huang Fan membuatnya kembali ke Istana Abadi Tai. Ketika Dewa Pertempuran Emas pergi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Istana Ilahi secara alami jatuh ke pangkuan King Sui. Sementara gerbang iblis tidak lemah, King Sui berpikir bahwa keberadaan paling menakutkan di antara mereka adalah Tante Lingyan. Tidak ada orang lain di sana yang mengancam King Sui. Pikiran itu membuatnya merasa pahit, untuk membuat kekasihmu menjadi musuh terburukmu. Dia masih tidak bisa melewati kenyataan dalam waktu sesingkat itu. Shen Huang berdiri di sampingnya dan bisa merasakan aliran pikiran King Sui. Jangan terlalu memikirkannya, kami akan memeriksanya dalam waktu 3 hari. King Sui mengangguk, dia tidak akan membiarkannya menyakitinya sesuka hatinya lagi. Kali ini, mereka akan berjuang sampai akhir tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang lain.
Jika tidak, orang-orang di sana akan mati sia-sia. Dia bukan siapa dia sebelumnya dan orang yang dia lewatkan semuanya di masa lalu. King Sui bisa mengerti itu, namun demikian, masih sulit diterima. Waktu berlalu dan hari yang paling ditakuti King Sui ada di sini. King Sui tiba sehari sebelumnya untuk membentuk formasi. Terlepas dari baik atau buruk, formasi wajib. Bahkan, dia telah melakukan formasi berantai. Dia masih belum mendengar atau melihat Guardian Sword dari Immortal Palace. Semua formasi sudah siap, hanya perlu aktivasi. Tusinan orang dari Istana Ilahi datang, meninggalkan rakyat jelata di belakang. Lagi pula tidak akan ada gunanya mereka datang. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Pada hari itu, matahari bersinar terang dengan ribuan sinar kemasan menembus kabut di atas Istana Abadi Tai. Bei Wang Liefeng menyadari bahwa gerbang iblis adalah lawan yang tangguh, dan meskipun dia tampak penuh kegembiraan, dia masih merasakan tekanan besar. Jika Istana Abadi Tai kehilangan generasi mereka saat ini, dia tidak akan bisa menjawab leluhur mereka bahkan jika dia mati bersama mereka. Mereka di sini, orang-orang dari gerbang iblis ada di sini. Petik 2. Tidak banyak dari mereka. Mereka tidak perlu nomornya. Wanita itu, yang secantik Nyonya Muda Bei Huang, akan cukup untuk menekan kita semua. Tidak masalah berapa banyak dari mereka yang datang, tetapi apakah dia datang dengan rombongan. Selain itu, Istana Abadi Tai tidak akan perlu ditakuti. Petik 2. Itu bukan hanya wanita dari gerbang iblis yang seindah Nyonya Muda Bei Huang. Lihatlah wanita di samping Lord Palace Ilahi Istana. Dia tidak kalah dengan 2 lainnya. Betul. Mengapa aku merasa seolah-olah semua wanita cantik terkait dengannya dalam beberapa cara? Persis. Bukankah wanita di gerbang iblis bersama dengannya sebelum mereka berpisah karena tekanan? Untuk membalas dendam padanya. Oh, jadi ini dihasut oleh masalah hubungan. Wanita memang menakutkan, terutama yang cantik. Aku tidak akan mencari wanita cantik lagi. Itu diberikan bahwa King Sui bisa mendengar keributan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitulah desas-desus itu, mampu mengubah fakta menjadi segala macam cerita lainnya. Dengan sedikit tambahan kreatif dari masing-masing individu, desas-desus itu tiba-tiba menjadi sebuah fakta ketika diceritakan kepada 100 orang lainnya. Saat ini, King Sui fokus pada langit yang jauh. Yang memimpin rombongan adalah seorang wanita berpakaian merah, itu tidak menyembunyikan sikap dinginnya. Kamu tidak bisa menyembunyikan aura seperti itu bisa dirasakan dari ribuan mil jauhnya. Ada sekitar 20-30 dari mereka, masing-masing mengendarai binatang iblis mereka sendiri dengan cara yang mengesankan. Jejak gerakan mereka terseret di belakang mereka. Aktifkan formasi. King Sui mengaktifkan formasi sekaligus, tetapi dia, Bei Huang Liefeng, dan beberapa lainnya berada di luarnya. Mereka berdiri di udara, berhadapan dengan orang-orang dari gerbang iblis. Kami bertemu lagi. King Sui melangkah keluar dan menatap Tantai Lingyan. Kamu adalah King Sui. Bagaimana rambutmu memutih? Tantai Lingyan mungkin kedinginan, tapi dia tampak lebih alami daripada terakhir kali mereka bertemu. Meskipun dia terkejut, nadanya masih tenang. King Sui bergetar. Dia bisa mengingat namanya, seolah-olah mereka kembali di garis start lagi, hanya lebih buruk. Dia telah membuka peti mati kristalnya saat itu, tetapi bahkan ketika dia melakukan itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuhnya. Namun, dia telah menyerangnya tanpa ragu-ragu saat terakhir mereka bertemu. AST 2252 cedera yang dideritanya sendiri, kamu adalah King Sui. Bagaimana rambutmu memutih? Petik 2. King Sui dipenuhi dengan emosi campur aduk pada kata-katanya. Dia benar-benar lupa siapa dia, hanya bahwa dia adalah King Sui dari pertemuan mereka sebelumnya. Bahkan saat itu, penyetua yang memberitahunya identitasnya. Jika bukan karena penyetua, King Sui mungkin sudah terbunuh oleh tangannya. Jelas, King Sui tidak akan membocorkan bahwa dia berubah karena dia. Dia bukan lagi orang yang sama yang dikenalnya. Apa yang harus dia lakukan? Bisakah dia benar-benar memperlakukannya seperti orang asing? Menyerah. Tempat ini bukan medan perang. Apa gunanya bahkan jika kamu meratakannya ke tanah? King Sui membujuk. Dia tidak takut dengan pertempuran itu. Tapi tentu saja, dia takut kerabat dan teman-temannya akan mati di tangannya. Jika itu masalahnya, maka mereka akan dipaksa untuk bertarung sampai napas mereka sekarat. Bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia masih meninggalkannya terluka. King Sui tidak tahan membayangkan skenario itu. King Sui tidak melirik Raja Iblis di belakangnya. Dia tidak pernah peduli tentang mereka. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Bahkan jika itu bukan medan perang aku masih perlu mengambil langkah ini pada suatu titik waktu. Mengambil alih tempat ini adalah langkah bagi gerbang iblis untuk memasuki kedalaman dunia 9 benua. Tantai Lingyan memandang King Sui dan berbicara dengan serius. Aku pikir aku ini siapa? Itu benar. Siapa aku sebenarnya? Jawab King Sui pahit. Mengapa kamu membalas dendam? Bagaimana kamu bangun? Kamu disegel selama 100 tahun, apakah kamu tidak ingat bagaimana kamu sampai? King Sui mengawasinya. Tidak ada yang pernah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Dia memang bertanya tetapi tidak menerima jawaban. Kura-kura tua tidak akan memberitahunya karena takut dia tidak bisa menanganinya dan membunuh King Sui.
Jika itu masalahnya, maka dia lebih suka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Versi Tante Lingyan ini tidak bisa diperlakukan seperti dia di masa lalu. Tentu, aku penasaran. Kenapa aku tidak bisa mengingat semua ingatan yang kacau itu namun tetap mempertahankan ingatan setan gerbang? Aku ingin memperkuat gerbang iblis, itu takdir aku. Tante Lingyan terus menatap King Sui. Dia memiliki darah iblis Sen mengalir di dirinya, ini memang takdirnya. Kamu dibangunkan olehku 30 tahun yang lalu di benua Greencloud. Aku menghabiskan 20 tahun berikutnya pelatihan dan mengejar kamu, dan aku melakukannya. Kami adalah pasangan yang sudah menikah, tetapi kamu menghilang 2 tahun yang lalu. Kami bertemu selama pertemuan kami sebelumnya ketika aku mendengar kamu sudah kembali. Aku selalu bersiap untuk membalas kamu. Aku tidak pernah berharap kamu melakukannya sebelum aku, kata King Sui dengan tenang. Semua orang terdiam. Sementara itu, Bei Huang Fan dan Shen Huang melihat dari King Sui ke Tante Lingyan. Meskipun King Sui telah menjelaskannya secara sederhana, semua orang bisa merasakan cintanya pada wanita itu melalui kesengsaraan dalam suaranya. Dia telah berkontribusi banyak namun hampir terbunuh oleh orang yang sama. Bagaimanapun, ia jatuh ke dalam isolasi setelah terluka. Lingyan, kamu mungkin tidak mengenaliku lagi. King Sui menjadi seperti ini selama kepulangannya sebelumnya. Kamu mungkin tidak memukulnya dengan keras, tetapi dia sangat patah hati sehingga dia jatuh ke dalam isolasi. Dia memiliki vitalitas yang rendah pada saat itu. Kamu sangat penting baginya dan sangat mencintainya. Namun, bagaimana kamu bisa tahan untuk membunuhnya sekarang? Bei Huang Fan berbicara dengan lembut saat dia memandang Tante Lingyan. Bei Huang Fan tidak terlalu menyukai Tante Lingyan saat ini. Yang terakhir menyakiti King Sui sampai hampir kehilangan nyawanya dan ingin menyerangnya istana abadi Tai. Bei Huang Fan tidak mudah. Tante Lingyan memasang ekspresi aneh. Dia mengamati King Sui, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Orang asing ini adalah suaminya, dan dia menikah dengannya. Itu benar. Dia memang suamimu, dan kamu bahagia dengannya selama bertahun-tahun. Tahun-tahun itu mewakili periode paling bahagia kamu. Aku pernah bertanya kepada kamu apakah kamu akan membunuhnya suatu hari nanti, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan kepada aku? Old Turtle berkata dengan sedih. Apa yang aku katakan? Tante Lingyan bingung. Kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik bunuh diri daripada menyakitinya. Sekarang hari ini telah tiba, kamu menarik pedang mautmu ke arahnya tanpa ragu-ragu. Pedang di tanganmu dianugerahkan kepadamu olehnya. Dia memperbaiki Cold Frost itu sendiri. Bahkan alas kaki kamu dikerjakan olehnya, seperti pakaian kamu sebelumnya. Ada banyak barang milik kamu yang dihadiahkan kepadanya. Kura-kura tua menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Tante Lingyan memucat. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan berbohong padanya. Tidak peduli seberapa banyak dia telah berubah, rasa hormatnya pada Old Turtle tidak tergoyahkan, bagaimanapun juga dia adalah seniornya. Dia mengangkat pedang itu perlahan, ada sedikit gemetar di tangannya. Raja Iblis di gerbang iblis tidak hampa emosi. Mereka tulus terhadap teman sejati dan anggota keluarga mereka. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, maka ini terlalu menakutkan baginya. Kamu mungkin tidak percaya, tapi aku tetap ingin membujukmu. Yan, aku tidak akan pernah menyakiti kamu. Jika kamu membunuh orang-orang ini di sini hari ini, kamu dapat bunuh diri karena putus asa di masa depan. Meski begitu, itu mungkin tidak membersihkan kamu dari rasa bersalah. Dia adalah orang yang paling penting dalam hidup kamu, lanjut Turtle tua. Tante Lingyan terdiam. Dia memiliki darah suci iblis dan tidak akan sepenuhnya dikendalikan oleh kecenderungan dan logika. Dia tidak tahu mengapa dia melupakan begitu banyak hal dari masa lalu. Apakah ini amnesia atau ada alasan lain? Bagaimana mungkin? Aku Raja Setan, dan kamu adalah dewa pertempuran, Tante Lingyan bergumam tak percaya. Kamu baik sekali. Aku membantu kamu memahami atribut iblis dalam darah Raja Iblis dan berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak berharap bahwa kamu berasal dari Dimension Blood, kata King Sui, dia malu. Bagaimana dia berharap Tante Lingyan memiliki darah Raja Iblis generik sebagai gantinya? Apakah aku kejam sekarang? Tante Lingyan menyaksikan King Sui. Kamu orang asing sekarang, Lingyan aku tidak akan berperilaku seperti ini. Aku kesal karena aku tidak merawat kamu dengan lebih baik. Betapa aku berharap kamu dapat mengingat sebagian dari ingatan kita. King Sui menjawab, suaranya penuh dengan kekecewaan dan antisipasi. Aku tidak bisa mengingatnya, terlepas apakah itu nyata atau lelucon, kamu tidak mati. Jika itu kebenaran, maka itu belum membawa bencana. Aku tidak akan mencari kamu lebih jauh dan berharap sentimen yang sama dibalas dengan gerbang iblis. Tante Lingyan dengan lembut mengucapkan kata-kata ini kepada King Sui. Apapun yang ada di antara kami terpisah dari takdirmu. Mereka tidak akan konflik. Istana ilahi dan gerbang iblis pasti akan berbenturan di masa depan, dan aku tidak akan bisa tetap sebagai pengamat dengan posisi aku sebagai dewa istana. Kamu tidak harus menunjukkan belas kasihan. Tidak masalah bahkan jika kamu menyerang hari ini. Lebih baik menghadapi beberapa hal lebih cepat daripada nanti, King Sui menggelengkan kepalanya. Tante Lingyan mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak ingat, dan aku mungkin tidak akan pernah bisa. Aku takut aku akan membunuhmu. Kematian tidak menakutkan, dan kamu mungkin juga tidak bisa membunuhku. Aku sudah memikirkannya, orang kamu sekarang bukan Lingyan aku. Jika tragedi terjadi, maka mungkin itu karena kita tidak ditakdirkan. Suara King Sui serak dan dalam.
Sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Kalau begitu mari kita bertarung. Kamu tidak membalas ketika aku memukul kamu sebelumnya, sehingga kamu dapat melakukan hal yang sama kepada aku sekarang. Dengan cara ini, aku tidak akan berhutang apapun kepada kamu, kata Tante Lingyan, setenang biasanya. Tidak perlu, King Sui menolak. Aku akan mengembalikan hutang ini kepada kamu atas nama kamu kalau begitu. Kamu menghadiahkan pedang ini kepadaku, jadi mari kita gunakan ini. Pedang di tangan Tante Lingyan menembus bahunya sendiri. Matanya tetap terpaku pada King Sui. AST 2253 Gunung Ilahi yang tersesat, pelatihan menuju ekstrim, aku akan mengembalikan hutang ini kepada kamu atas nama kamu kalau begitu. Kamu menghadiahkan pedang ini kepadaku, jadi mari kita gunakan ini. Pedang di tangan Tante Lingyan menembus bahunya sendiri. Matanya tetap terpaku pada King Sui. King Sui ingin menghentikannya, tapi dia sudah terlambat. Dia merasakan tusukan rasa sakit menembus dadanya, wajahnya memucat dan tubuhnya bergetar. Mengapa kamu harus melakukan itu? King Sui berjuang untuk mengeluarkan kata-kata. Tante Lingyan terkejut. Dia telah melukai dirinya sendiri, tetapi pria di seberangnya sama terluka. Dia batuk seteguk darah. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Mungkinkah bagian yang hilang dalam ingatannya benar-benar dia? Hati-hati, kita mungkin akan bertempur saat kita bertemu lagi berikutnya. Tante Lingyan memandang King Sui terakhir kali sebelum pergi. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyaksikan bayangannya yang indah semakin mengecil sampai hilang. Dari kejauhan, Bei Wang Liefeng dan yang lainnya tidak bernafas saat mereka mendekati. Mereka menghela nafas dalam hati, hubungan antar pemuda benar-benar rumit. Bagaimanapun, insiden ini telah berakhir. Untuk Istana Abadi Tai, mereka telah lolos dari krisis, mereka mungkin akan hancur kalau tidak. Gerbang setan benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagai seorang pria, kamu harus belajar untuk melepaskannya. Terkadang, tidak ada gunanya merasa terluka. Kamu mungkin lebih khawatir tentang bagaimana mendapatkannya kembali sebagai gantinya. Bei Wang Liefeng menepuk bahu King Sui. Hati King Sui melompati kata-kata Bei Wang Liefeng. Dia begitu terjerat dalam kenyataan bahwa dia telah lupa tentang ingatan mereka, bahwa mereka harus bertarung sampai mati jika dia tidak bisa mengingatnya. Mengapa tidak memulai dari awal dan mengubahnya? Dia pernah menjadi sangat lemah ketika mereka bersama, tetapi dia tidak mundur bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja Iblis, bahkan Raja Iblis. Namun, meskipun dia telah tumbuh lebih kuat, dia tidak memiliki dedikasi yang sama ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki Demon Saint Blood. Terima kasih, aku mengerti sekarang, jawab King Sui serius. Haha, itu bagus. Ayo pergi, mari kita minum. Persis seperti itu, insiden di Istana Abadi Tai berakhir dan gerbang iblis pun tenang juga tanpa ekspansi lebih lanjut. Namun, kekuatan dalam gerbang iblis terus meningkat. Dia tidak tahu alasannya, tetapi banyak Raja Iblis mulai mendekati gerbang iblis. Mungkin kekuatan Demon Saint Blood yang membuat mereka mau melayani di bawahnya. Dibandingkan dengan gerbang iblis, ekspansi Istana Ilahi jauh lebih lambat tetapi dengan perbaikan besar. Di bawah bimbingan King Sui, kemampuan Beast King Battle God menerima dorongan signifikan. Singa emas 8 berkepala menumbuhkan kepala ke-9 yang memiliki tanduk naga. The Beast King Battle God merasa senang dengan kemajuan tersebut. Singa emas memiliki darah singa Suani, salah satu keberadaan terkuat menurut rumor. Itu benar-benar darah naga, binatang iblis murni. Nilai dan kemampuan Golden Lion 9 berkepala meningkat dalam beberapa. The Beast King Battle God sangat gembira, mungkin dia bisa mengandalkan singa emas 9 kepala untuk menegur keadilan di masa depan. Kemampuan Raja Iguana meningkat banyak juga, seperti yang dilakukan 3 Raja Moonwolf. Mereka masing-masing menumbuhkan kepala dan memasuki tahap akhir dari evolusi mereka, dengan kemampuan meningkat banyak dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan Buddha Battle God juga meningkat setelah mempelajari teknik pertempuran mata sejati Buddha. Di bawah pengaruhnya, banyak aspek pertempuran yang meningkat secara substansial. King Sui membantu melepaskan 20% dari potensi kekuatan pertarungan kekuatan perkasa. Yang pertama tidak terasa membosankan pada awalnya, tetapi yang terakhir sangat menderita untuk mencapai hal ini. Dia berlatih sampai batas setiap hari. Tidak semua orang bisa menerimanya. Dewa pertempuran kekuatan perkasa muda tapi tangguh. Dia tidak takut menderita. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu, kemampuannya sekarang berlipat ganda. Tidak mungkin ada berita yang lebih membahagiakan bagi seorang pejuang, dan penderitaan apapun sepadan dengan itu. Dewa pertempuran lainnya menerima banyak bantuan dalam meningkatkan dari King Sui juga. Paling tidak, King Sui telah menempatkan beberapa formasi pengumpulan roh di gunung, memungkinkan orang-orang di Istana Ilahi untuk berlatih lebih cepat. Selain itu, ia juga menanam rumput roh, meningkatkan ki spiritual di sekitar gunung. Ketika King Sui menuju ke gunung belakang, gagak yang merintangkan langit mengangguk padanya dan berkata, tidak buruk. Andai saja gua kamu bisa berubah menjadi emas. Gua-gua ini juga bisa berubah. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada desas-desus bahwa mereka bisa, tetapi tidak jelas bagaimana.
Bagaimanapun, sudah waktunya bagi kamu untuk melatih tubuh fisik kamu dan membuka gua-gua baru sampai kamu mencapai 9 gua rilem, kata gagak yang menghalang langit. Aku mencari nasihatmu kalau begitu, jawab King Sui dengan tulus. Ada aliran gunung, 100 mil utara dari sini, dengan air terjun yang sangat besar. Jangan gunakan origin ki apapun ketika kamu berada di sana dan hanya menggunakan tubuh fisik kamu untuk menahan arus kuat itu. Mungkin ada batu-batu besar sebesar bukit yang akan mengalir bersama arus. Itulah satu-satunya tempat untuk mencapai efek yang diinginkan. Akan lebih baik jika kamu bisa berjalan di atas sungai sambil membawa batu raksasa, tapi ingat kamu tidak bisa menggunakan origin ki kamu. Crow of String Crow menekankan. King Sui mengangguk dan berterima kasih padanya. Dia pergi setelah memeriksa langit. Itu masih pagi, sehingga dia bisa mengalaminya sekarang. Gunung itu sangat besar, seperti air terjun. King Sui mengambil pemandangan dan menyadari betapa megahnya pemandangan itu. Gunung itu mencapai langit, dan ada desas-desus bahwa gunung itu masih naik. Melihat dunia dari atas gunung, dia menyadari betapa kecilnya manusia. Layar air raksasa menyembur dari berbagai aliran. Itu hanya air terjun yang menggantung dari atas, ada beberapa aliran daya di antara mereka. Arus kuat itu beberapa kali lebih menakutkan daripada sungai terbesar yang pernah dilihatnya dalam kehidupan sebelumnya. Banyak batu terjepit di antara gulungan arus, dengan masing-masing seukuran bukit kecil. Mereka bergemuruh ketika arus mengalir, dengan serpihan-serpihan pecah menjadi potongan-potongan kecil. Batu-batu besar secara bertahap menjadi lebih kecil dengan cara ini. King Sui melepaskan kekuatannya saat dia berjalan ke arus, basah kuyup olehnya dalam sekejap. Setelah itu, dia merasakan batu-batu besar dan batu-batu kecil menabrak tanpa henti. Itu cukup menakutkan ketika sedang menggulingkan gunung normal, tetapi dengan bantuan arus, dia bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuh King Sui kuat, dan dia merasa sehat pada awalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa ini bukan masalahnya. Tampaknya ada lapisan pembatasan di sekitar area. Saat dia melangkah ke dalamnya, setengah dari kemampuannya tampaknya telah terbatas. King Sui memahaminya dengan cepat dan menyadari mengapa gagak penghalang langit menyuruhnya pergi ke sana. Sepertinya alasan itu cocok untuknya justru karena ini. Sambil menggertakkan giginya, King Sui perlahan-lahan menyusuri arus saat dia membawa batu. King Sui bermaksud membawa satu yang sebesar bukit kecil pada awalnya, tapi sepertinya dia melebih-lebihkan kemampuannya. Membawa ini sudah sulit, tapi dia masih bisa mengelolanya. Memar pasti sudah memenuhi tubuhnya sekarang. Ini adalah hal yang sulit mengingat konstitusi King Sui. Berdebar. King Sui merasa seolah-olah gunung baru saja menabraknya, dan itu benar. Itu menyebabkan dia mundur 100 meter dari dampaknya dan menyebabkan amukan ki dan darahnya. Namun, dia tenang. Dampak dari sebelumnya seharusnya adalah yang terkuat yang bisa diantisipasi dari tempat ini. AST 2254 kesempurnaan agung maksimal, 700 miliar pertahanan Dao sama seperti itu. King Sui maju dan mundur untuk waktu yang lama sebelum dia mencapai puncak. Tubuhnya sakit di seluruh, dan dia kelelahan. Sudah lama sejak dia merasakan kelelahan ini, tetapi dia menyadari selama proses bahwa semangat juangnya kuat. Dia mencapai tujuannya. Ketika kembali, dia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada gagak yang merintangi langit dan melatih tubuhnya di sana setiap hari sesudahnya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. King Sui bisa memblokir batu-batu besar yang sebesar bukit kecil sekarang tanpa bergerak. Dia bisa mencapai puncak gunung tanpa satupun backstep dan tidak ada lagi memar di tubuhnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk langkah berikutnya. Dia mulai membawa batu besar yang juga seukuran bukit kecil. Dengan ukurannya, canggung bagi King Sui untuk membawanya di punggungnya dan jadi dia mengangkatnya. Saat dia membawanya, dia merasakan peningkatan kesulitan. Berdebar. Setelah jarak yang cukup jauh, sebuah bunyi gedebuk terdengar. King Sui mempertahankan cengkraman maut di puncak gunung tetapi masih terbebas dari dampak. Baik King Sui maupun batu yang dibawanya dilemparkan kembali ke garis start. Setelah 2 hari, lengannya lelah dan bengkak. Mencapai puncak sudah cukup sulit, dan dengan bentrokan yang mengerikan, King Sui tidak dapat mempertahankan cengkramannya. Ketekunan King Sui tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengangkat batu itu lagi, dia maju sekali lagi sebelum dia itu kembali. Tanpa disadari, setengah hari berlalu saat King Sui pergi ke sana kemari. Hari pertama dihabiskan begitu saja. Begitu dia mencapai lingkungan puncak, King Sui merasakan gelombang kekuatan. King Sui dengan sengaja menelanjangi dirinya sendiri dari origin ki ketika dia mulai, persis seperti yang Sky Obstructing Crow ingatkan. Dia tahu sekarang bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya bahkan jika dia mau. Dia mengira gagak penghalang langit hanya mengingatkannya kalau dia bisa menggunakannya. Segala sesuatu tentang istana ilahi berada di jalur yang benar. King Sui akan membantu untuk melakukan konsultasi medis dari waktu ke waktu tetapi tidak lama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di air terjun raksasa saat setengah tahun berlalu. King Sui mampu membawa batu besar dan mencapai puncak gunung sekarang. Ini merupakan peningkatan. Siluet kecil terlihat membawa batu besar saat menuju ke puncak langkah demi langkah. Jika ada yang mengetahui bahwa ini mungkin, mereka akan terkejut luar biasa. Ini adalah gunung ilahi yang ditinggalkan. Ia mempertahankan jenis pembatasan yang membatasi kekuatan orang-orang di dalamnya hingga tingkat tertentu.
Origin Ki tidak bisa digunakan di sini tidak peduli seberapa kuat itu di luar. Sangat sulit untuk berjalan melawan arus yang kuat. Mungkin hanya binatang iblis ras murni yang bisa melakukannya. King Sui bertahan dari arus besar yang menentang alam, seperti gelombang besar di lautan. Siluetnya kecil di tengah-tengahnya, namun dia membawa batu besar yang mengintip dari air. Setengah dari itu terendam, melawan arus. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Langkah demi langkah tanpa mundur. Tidak peduli seberapa besar bebatuan yang jatuh dari arus, King Sui menolak untuk membiarkan mereka mendorongnya kembali. Dia memiliki iman dan kakinya tetap terpaku di tanah. Dia mengambil setiap langkah dengan berani di rute tanpa akhir menuju puncak. Gunung di sana jauh lebih tinggi daripada gunung tertinggi yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Berdiri di puncak, King Sui tenang. Dia melempar batu itu. Pada awalnya, King Sui tidak dapat mencapai puncak gunung hanya dalam sehari berjalan karena ketinggiannya. Kemudian, dia bisa melakukannya lebih cepat, dengan langkah lebih besar. King Sui sekarang bisa berlari menaiki gunung, setiap langkah membutuhkan banyak usaha. Tubuhnya bercahaya seperti emas murni sekarang dengan sinar emas lembut yang menerangi di sekitarnya. King Sui merasakan kekuatan yang sangat besar. Saat dia melangkah keluar dari gunung ilahi yang tersesat, itu melonjak ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam setengah tahun, kekuatan King Sui meningkat pesat. Pelatihan semacam ini paling cocok untuk King Sui. Tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat, tetapi budidayanya juga ditembus oleh dua alam. Gua lain terbuka, dan gua ke-8 tampaknya segera terbuka. Peningkatan potensinya membuat King Sui merasa sangat tersentuh juga. Hanya tubuh 9-nya yang akan mampu mencapai ini. Gua-guanya juga bertambah kuat, tetapi peningkatan terbesar adalah kekuatan maksimumnya. King Sui memiliki 55 miliar dao kekuatan serangan, dan 550 miliar dao pertahanan. Dengan Heavenly Fate Tracer Pagoda Pertahanan, itu meningkatkan 20% pertahanan, menghasilkan 660 miliar dao. Pagoda kekerasan harta karun dan kekayaan surgawi meningkatkannya hingga 55 miliar, jadi sekarang King Sui memiliki 715 miliar dao pertahanan. King Sui menemukannya nyata. Dia memiliki Emperor's Might sekarang, sehingga tidak menemukan banyak ahli yang dapat menekannya. Tanpa penindasan, seberapa kuatkah dia? Seberapa kuat serangan oleh Stellar Transposition? Pembunuhan instan. Selain itu, ada 9 benua gunung. Serangan dasarnya memiliki 270 miliar dao kekuatan, dan itu adalah jenis kemungkinan serangan perisai 100%. King Sui tahu bahwa dia tidak perlu kembali ke Death Divine Mountain lagi, dia sudah mencapai batasnya. Ketika tubuh fisiknya mencapai batasnya, potensinya secara alami akan dipaksa keluar. Setiap teknik akan membutuhkan ratusan tahun untuk meningkatkan kekuatan sebesar 1% atau 2%, maka tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Meskipun ia bisa dianggap sebagai binatang buas manusia, perlawanannya terhadap serangan tidak akan pecah bahkan ketika dihadapkan oleh mereka yang berada di ranah yang sama seperti binatang buas yang murni dan kejam. King Sui memiliki pedang terbang yang perkasa, yang bisa sangat mengurangi serangan. Jika itu dilapisi oleh Kaisar Qi, dia tidak akan dapat menemukan kecocokan untuknya. Dan King Sui bahkan tidak perlu menggunakan Battle God Halo atau kekuatan formasi terhebatnya. King Sui merasa bahwa Tante Lingyan bahkan mungkin tidak bisa menang melawannya sekarang. Lagi pula, dia tidak bisa ditekan. Dengan hati yang gembira, dia kembali ke Istana Ilahi dan pergi ke gunung belakang dengan Wave of Fragrance untuk minum dengan gagak yang menghambat langit. The Wave of Fragrance adalah minuman favorit Sky Obstructing Crow yang dibuat oleh King Sui. Terakhir kali mereka mabuk bersama adalah sekitar setahun yang lalu. Dan sejak itu, King Sui telah selesai menyeduh anggur, seharusnya sudah siap saat itu. Tahun pembuatannya tidak terlalu lama, tetapi sudah berusia 2000 tahun. Dengan kombinasi Realm of the Valet jadi immortal dan peningkatan kualitas, itu memiliki kualitas senilai 2000 tahun. Tidak buruk, kesempurnaan besar. Kamu bisa mengamuk sekarang, gagak yang merintangkan langit tertawa dan berkata. King Sui sangat berterima kasih kepada seniornya ini. Dia telah memberinya bantuan besar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang lansia di rumah setara dengan harta, dan itu tidak bisa lebih akurat. Sebuah kalimat dari seorang senior dapat membantu kamu melewati 10, bahkan mungkin 20 tahun kehidupan. Bahkan bisa mengubah hidup. Aku mencari bimbingan kamu, kata King Sui sopan. Haha, untuk dapat menghasilkan karakter seperti dirimu, Istana Ilahi pasti akan bersinar di masa depan. Namun, mungkin akan lebih baik jika kamu tidak melawan wanita itu, gagak yang mendapat langit tertawa dan berkata. Aku tidak berencana untuk melawannya lagi. Aku akan memenangkannya kembali, King Sui menyatakan dengan percaya diri. AST 2255 belajar melalui pengalaman di Gunung Iblis Kematian Utara, aku tidak berencana untuk melawannya lagi. Dan aku akan memenangkannya kembali, King Sui menyatakan dengan percaya diri. Kata-kata gagak yang menghambat langit memungkinkan King Sui untuk memikirkannya. Jika dia bisa melakukannya sebelumnya, mengapa dia tidak bisa melakukannya sekarang? King Sui bisa melihat jejak cahaya dalam kegelapan. Meskipun Tante Lingyan telah menyerangnya dan tidak ragu untuk membunuhnya, dia juga tidak ingat masa lalunya. Itu bisa dimaafkan.
Jika kamu benar-benar ingin memenangkannya kembali, lalu mengapa kamu tidak melakukan perjalanan ke Gunung Iblis Kematian Utara? Mungkin kamu akan dapat melihat hal-hal yang lebih jelas ketika kamu keluar dari sana, kata Sky Ox Ring Pro sambil meletakkan cangkir anggur. Di mana itu? Tanya King Sui. Gunung Demon Kematian Utara terletak tepat di sebelah utara, sekitar 80 juta mil jauhnya. Itu penuh sesak dengan pegunungan setan di daerah itu, penuh sesak dengan spiritual ki. Ada binatang iblis tak terkalahkan di sana, termasuk binatang buas berdarah murni di antara mereka. Itu wilayah mereka di sana. Ada beberapa tubuh roh di sana yang sama menakutkannya, gagak yang merintangkan langit pelan-pelan. Tubuh roh, apakah mereka kuat? King Sui menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dia sadari. Kamu akan mengetahui hal itu di masa depan. Namun, karena kamu telah bertanya, aku dapat menjelaskannya sekarang. Kamu sadar bahwa selain manusia dan binatang iblis, ada juga jenis lain seperti akuatik. Ada spesies lain juga, seperti ras roh. Orang-orang ini memproklamirkan diri sebagai keturunan dewa. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka memiliki bakat yang lebih kuat daripada manusia. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, masing-masing dari mereka adalah keajaiban. Mereka adalah ras yang kuat, dengan penampilan dan kemampuan. Oleh karena itu, mereka perlahan-lahan menjadi ras ilahi. Sky Ops Ring menjelaskan sambil tersenyum. Jadi, sementara mereka ilahi, mereka benar-benar juga manusia biasa. Lalu, mereka tidak jauh berbeda dibandingkan dengan binatang iblis, bukan? King Sui adalah seorang ateis. Dia percaya bahwa yang disebut para dewa ini benar-benar hanya manusia. Jangan meremehkan mereka, mereka adalah ras yang harus ditakuti, Crow Obstructing Sky mengingatkannya sekali lagi. Aku mengerti, terima kasih, aku harus merepotkan kamu dengan istana ilahi. Ini tanggung jawab aku, kemampuan aku telah tumbuh selama periode ini juga. Kamu tidak perlu khawatir tentang istana ilahi, gagak yang merintangkan langit meyakinkannya dengan percaya diri. King Sui bisa merasakan bahwa gagak yang menghambat langit telah tumbuh lebih kuat juga. Itu halus, seolah-olah itu membawa semacam kekuatan unik. Dengan anggukan, King Sui meninggalkan gunung belakang. Meskipun King Sui telah menghabiskan sebagian besar waktunya di gunung ilahi yang putus asa, dia kembali ke rumah setiap hari. Namun, dia akan pergi ke tempat yang 80 juta mil jauhnya kali ini. Itu bukan jarak yang akan memungkinkan rutinitas hariannya kembali dieksekusi. Bumi dalam kehidupan sebelumnya hanya melingkari puluhan ribu mil. Ini seperti jarak mengelilingi bumi di kehidupan masa lalunya. Jaraknya tidak jauh untuk King Sui, dan juga tidak terlalu jauh dari istana abadi Taking. Namun, jarak tidak ada hubungannya dengan itu. Dia ada di sana untuk belajar melalui pengalaman. Bei Wangfan dan Shen Huang tinggal di sisi King Sui, tetapi mereka tidur di kamar yang berbeda. Tetap saja, mereka berada di bawah atap yang sama dan di ruang tamu yang sama. Makan bersama. Gunung Setan Kematian Utara adalah tempat yang berbahaya. Larilah jika kamu tidak bisa menang ketika kamu berlatih di sana, Bei Wangfan tersenyum. Dia berbeda dari masa lalu sekarang. Setelah dia menerobos dan tinggal bersama King Sui baru-baru ini, pikirannya telah berubah total. Keinginannya telah terpenuhi juga, dan hatinya benar-benar dikhususkan untuk King Sui. Mengapa kita tidak menikah ketika aku kembali? Tanya King Sui. Bei Wangfan kaget sementara Shen Huang menundukkan kepalanya. Nyonya muda juga, aku ingin menikahi kalian berdua. King Sui tidak tahu dari mana dia mendapatkan nyali. Dia meraih kedua tangan mereka. Meskipun jelas bagi semua orang, tidak ada yang pernah mengklarifikasi hal itu. King Sui tahu itu seperti halnya para wanita, dan karena mereka semua tahu, apa gunanya bersembunyi. Dia merasa dirinya menjadi berani. Kedua wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini mungkin bukan penolakan, tetapi mereka terlalu malu untuk mengatakan apapun. Aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. King Sui tertawa tetapi tidak berani berlebihan. Wanita-wanita ini bukan wanita biasa. Bahkan dia terkejut dengan gerakannya sendiri. Memikirkan kembali tentang itu, mungkin itu ada hubungannya dengan apa yang telah dia lalui. Setelah pengalaman di antara garis kehidupan dan kematian, dia jelas tentang apa yang dia hargai. King Sui menuju ke Gunung Kematian Setan Utara pada hari berikutnya menggunakan 9 benua langkah dan tiba dalam waktu 3 hari. Meskipun Gunung Iblis Kematian Utara berada di utara langsung, itu memiliki sedikit kemiringan ke timur. Istana abadi Taking terletak di Gunung Taking, yang tidak jauh dari Gunung Iblis Kematian Utara. Daerah dekat Gunung Iblis Kematian Utara adalah salah satu tanah yang paling berbahaya. King Sui mengenakan pakaian putih sederhana. Dengan penampilan dan pakaian mudanya, dia terlihat sangat muda. Segel ungu halus menghiasi daerah di antara alisnya, memancarkan aura feminin, namun aneh dan iblis. Namun, matanya cerah dan berseri-seri dan tidak merasa seperti dia kurang maskulin. Dia mendarat di sebuah kota sekitar 20 juta mil jauhnya. Ini adalah pertama kalinya King Sui berada di sana. 9 benua langkah akan melewati banyak kota, dan dia dengan santai mendarat di salah satu kota itu. Itu adalah kota besar yang dipenuhi dengan arsitektur kuno. Itu berkembang dengan cara yang berbeda, dengan penginapan, ruang medis, dan beberapa toko yang menjual binatang setan besar. Itu termasuk yang masih hidup, yang lain mati. Kota itu ramai.
King Sui mendarat di sini justru karena ini. Tanah di bawah kakinya terbuat dari granit dan sangat kokoh. Banyak bangunan yang menembus langit. Dengan tampilan yang hati-hati, struktur itu tampaknya termasuk tulang-tulang binatang iblis besar, seperti beton bertulang di kehidupan sebelumnya. Arsitektur di sini menggunakan tulang binatang setan sebagai versi mereka dari semen yang diperkuat, dan secara alami jauh lebih kuat dengan cara ini. Bahkan beberapa pejuang yang kuat mungkin tidak dapat menghancurkannya. Selain itu, ada juga rune dalam strukturnya. Ini adalah bagian dari budaya unik kota ini. Kalau tidak, bangunan akan mudah runtuh. Kilatan bayangan hitam berlalu di kejauhan, pakaian merah darah, rambut merah tua. King Sui terlalu akrab dengan sosok itu dan tertegun sejenak. Kenapa dia ada di sini? King Sui tidak berharap melihat Tante Lingyan di sini, dan dia sendirian. King Sui mengikuti di belakangnya perlahan, ingin melihat apa yang dia lakukan. Kenapa dia ada di sana? King Sui tidak menganggapnya sebagai takdir. Dia hanya terkejut telah menabraknya di sini. Bagaimana kebetulan itu? Tante Lingyan tampaknya tidak menjalankan tugas apapun tetapi hanya berbelanja. Dia berjalan di sepanjang jalan dan memandang sekeliling dengan santai. Cewek yang cantik sekali. Aku tidak berharap bertemu wanita yang luar biasa di sini, sebuah suara mencapai telinga King Sui. Bing Sao, perhatikan baik-baik. Dia bisa membekukan seseorang sampai mati. Bagaimana dia bisa dianggap luar biasa? Suara lain bergabung dengan yang pertama. Kamu tidak akan memahaminya. Dengan wanita seperti itu membuat kamu bahagia dari bawah, tidakkah kamu merasakan pencapaian? Jawab Bing Sao, matanya menyala. Berhentilah mencari masalah. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, seorang pria muda berbicara. Dia tetap diam sementara dua lainnya membicarakannya. Yang Sao, apa yang harus ditakuti? Apa yang akan terjadi bahkan jika kita melakukan ini? Kami dari kediaman 9 benua makanan, kami tidak takut pada siapapun, Bing Sao balas dengan acuh tak acuh. Tangkap ayam Divine Grade 9 tingkat terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ini penting bagi kediaman 9 benua makanan. Kamu bisa membicarakan apapun nanti, kata Yang Sao serius. AST 2256 bahan berharga, ayam Divine kelas 9, tangkap ayam Divine Grade 9 tingkat terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ini penting bagi kediaman 9 benua makanan. Kamu bisa membicarakan apapun nanti, kata Yang Sao serius. Kata-kata itu menarik perhatian King Sui. Orang-orang ini berasal dari kediaman 9 benua makanan tetapi bukan itu yang membuatnya kaget. Orang yang bernama Yang Sao mengangkat ayam Divine kelas 9. Itu bagus sekali. Legenda mengatakan bahwa ayam Divine kelas 9 dibesarkan oleh para dewa. Elemen penting untuk Divine Chicken kelas 9 adalah telurnya. Tentu saja, dagingnya empuk dan mengandung unsur ilahi. Dapat digunakan sebagai obat atau dikonsumsi langsung. Namun, terlalu mewah untuk mengkonsumsinya seperti itu. Bahkan dewa tidak melakukannya. Karenanya, orang biasanya memakan telur. Telur Divine Chicken kelas 9 tidak biasa. Itu bisa meningkatkan bakat dan kultivasi anak. Ini dapat digunakan untuk pemeliharaan konstitusi, penyembuhan, dan lebih dari 9 kegunaan lainnya. Inilah sebabnya mengapa itu disebut ayam Divine kelas 9. Telur-telur ayam Divine kelas 9 juga lezat. Bagaimanapun, hanya dewa yang bisa menggunakannya sesuai dengan legenda. Ayam Divine kelas 9 bisa dilabeli sebagai obat ajaib, dan bahkan telurnya sangat berharga dengan banyak yang bersedia membayar banyak uang untuk itu. Akibatnya, kompetisi untuk ayam Divine kelas 9 menjadi kejam. King Sui sangat gembira dengan berita itu. Karena dia telah menemukan kesempatan, maka dia harus mendapatkan Chicken Divine kelas 9 ini. Dia dalam perawatan sekarang, dan telurnya dapat menggantikan bahan obat non-utama, serta untuk meningkatkan dan mempertahankan tampilan awet muda. Yang Sao, berita tentang Chicken Divine kelas 9 mungkin tidak benar. Lihatlah wanita itu. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Jika aku kehilangan kesempatan hari ini, aku yakin aku tidak akan memiliki yang lain di masa depan. Bing Sao terus menatap siluet indah dari jauh. Kapan kamu akan menghentikan kebiasaanmu ini? Kamu tidak dapat melanjutkan begitu kamu menetapkan pandangan pada seorang wanita, kamu berani memprovokasi wanita manapun yang kamu lihat. Apakah kamu lupa pelajaran yang dipetik? Yang Sao tahu bahwa Bing Sao menyerah pada nafsu seolah itu adalah takdirnya. Setelah seorang wanita mendapatkan perhatiannya, dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Wanita-wanita yang telah dipermainkannya bisa berjumlah 1000. Pada saat ini, dua pria berjalan mendekat dan mengatakan sesuatu kepada Yang Sao. Yang Sao berbicara segera setelah itu, ayo pergi. Kami tidak bisa menunda lagi. Bing Sao menatap sekali lagi sebelum mengikuti Yang Sao dan langkah pria lainnya dengan enggan. Senyum menghiasi fitur wajah King Sui sebelum dia pergi juga, mengikuti beberapa pria. Tentang Tante Lingyan, dia hanya bisa membiarkannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tidak banyak yang bisa melukainya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Betapa banyaknya ki spiritual. Mereka tiba di sebuah lembah besar dengan puing-puing memotori tempat itu. Vegetasinya tebal dan sangat subur, dengan cabang-cabang, daun, dan bunga-bunga mekar yang tak terhitung banyaknya. Tempat itu tampaknya berkembang. Roh babi gunung. King Sui melihat seekor babi yang panjangnya kira-kira 1 kaki. Itu tampak seperti babi hutan dengan garis-garis yang melapisi tubuhnya.
Meskipun kecil, otot-otot di tubuhnya berkembang dengan baik. Itu hanya terlihat kecil, tetapi sebenarnya sudah dewasa. Roh babi gunung itu cepat dan memiliki gigi yang tajam, tetapi mereka hanya bisa dianggap sebagai binatang buas. Satu-satunya hal tentang mereka adalah bahan makanan yang berharga. Meskipun itu masih belum cocok untuk Divine Chicken kelas 9, itu masih salah satu bahan premium di benua utama. Tempat ini benar-benar surga. King Sui melihat Wild Phoenix Chicken tepat setelahnya, bahan makanan premium lainnya. Dia mendengar bahwa binatang buas ini hanya memiliki sedikit darah Phoenix di dalamnya. King Sui berhenti bergerak. Mahir tetap tak terlihat, King Sui dengan mudah disamarkan ke sekitarnya. Ada banyak hal lezat di sana, dan itu terpencil, sangat tersembunyi. Jika dia tidak mengikuti beberapa orang, King Sui mengira dia juga tidak akan bisa menemukannya. Kelima pria itu maju dengan hati-hati juga, menempatkan beberapa bubuk obat di sekitarnya. Hanya dengan mengendus, King Sui bisa mengatakan bahwa mereka adalah obat-obatan yang kuat dan tidak mampu. Kuku. Serangkaian tangisan ayam terdengar, tetapi suaranya seperti gema harimau. King Sui belum pernah menyaksikan Chicken Divine Grade 9 dan karenanya, dia tidak punya ide dalam benaknya. Ketika dia akan segera melihatnya sendiri, dia berseru, ini ayam. Ayam Divine kelas 9 adalah sekitar ketinggian orang dewasa dengan lebar 3 meter, mengenakan ekor berwarna putus-putus 5 warna. Matanya tajam dan waspada saat mengamati sekelilingnya. Ketika sayap dibuka, lebarnya sekitar 15 meter. King Sui tidak ragu bahwa itu bisa terbang. Tidak mengherankan bahwa Divine Chicken kelas 9 membawa kata ilahi dalam namanya. Kewaspadaannya telah mendeteksi ada sesuatu yang salah, dan ia lari ke arah lain, melebarkan sayapnya. Prajurit bisa terbang juga, tetapi ketika keterampilan sebanding dengan itu, mereka yang tidak memiliki sayap akan 3 kali lebih lambat daripada mereka yang memiliki sayap. Ini adalah sejenis keseimbangan alami. Sama seperti bagaimana binatang bersayap akan kurang efisien bertarung di darat. Ayam Divine kelas 9 tidak dihitung sebagai binatang iblis, oleh karena itu diberikan bahwa kemampuannya tidak hebat. Namun, karena memiliki ilahi dalam namanya, ia memiliki kemampuan yang kuat. Kemampuan terkuat yang dimiliki Chicken Divine kelas 9 adalah melarikan diri. Kecepatan terbangnya luar biasa, lebih cepat dari banyak binatang iblis lainnya. Kemampuan mistis tampaknya melompat dalam bujur dan lintang, dan dalam sekejap, ia telah bergerak ribuan meter jauhnya. Kemampuan ini mirip dengan 9 langkah istana King Sui. Karena itu, King Sui juga tidak panik. Jika dia ingin menangkap, maka itu tidak akan bisa lari darinya. Satu-satunya masalah adalah beberapa pria. King Sui berunding untuk membunuh mereka. Memikirkan kembali pada rekan Ding Sao yang ingin bergerak pada Tante Lingyan, King Sui memutuskan untuk membuat mereka tetap hidup. 9 langkah istana. King Sui muncul di sisi ayam Divine kelas 9 dalam sekejap. Ayam Divine kelas 9 bergeser dan berusaha melarikan diri, tetapi King Sui mengetuk kepalanya dengan buku-buku jarinya di waktu yang hampir bersamaan. Ayam Divine kelas 9 pingsan, dan King Sui melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Orang-orang itu sudah menyusul mereka. Kamu siapa? Letakkan ayamnya. King Sui tersenyum pada orang yang berbicara, Bing Sao, lalu tertawa. Kenapa harus aku? Anak muda, tidak tahukah kamu siapa kita? Sebaiknya jangan menyinggung kami, pria lain berbicara. Kamu siapa? Kamu hanya penangkap ayam untuk orang lain. Kamu memiliki keinginan mati. Bing Sao berteriak sebelum meluncurkan tamparannya ke arah King Sui. Jejak merah darah menutupi tangan King Sui. Kemampuan Bing Sao lumayan. Sangat disayangkan bahwa kemampuan King Sui jauh berbeda dari tahun lalu. Bing Sao dan yang lainnya tidak cocok bahkan untuk masa lalunya, apalagi sekarang. Tangan yang menangkap naga. Mengaum. King Sui mencekik Bing Sao saat dia tersenyum. Aku tidak peduli siapa kamu. Bagaimana menurut kamu? Apakah akan sia-sia jika aku mencekikmu sampai mati di sini? Aku baru saja lewat. Petik 2. Kata-kata King Sui mengirim gemetar Bing Sao dan duri lainnya. Jika mereka dibunuh di sini dan dibakar, siapa yang akan tahu bahwa mereka dibunuh? Pikiran itulah yang membuat mereka merinding, dan Bing Sao masih dicekik. Pada saat itu, mata yang Sao bersinar dengan tekad. Dengan mengangkat tangannya, dia melemparkan sesuatu ke arah King Sui. Itu cepat dan sebesar kepala seseorang. King Sui tertegun melihat pemandangan itu juga. Memikirkan hal seperti itu ada. Kristal meledak. Ini dibuat menggunakan inti dan darah binatang iblis yang kuat untuk disaring. Energi itu sendiri telah terisi. Setelah itu dibuang, gangguan atau tabrakan energi terhadapnya akan menyebabkan ledakan dalam sepersekian detik. Ledakan seperti itu akan menyebabkan kerusakan hebat. Bahan-bahan itu semua diambil dari tubuh iblis binatang. Semakin kuat binatang iblis, semakin menakutkan kekuatan Exploding Crystal. AST 2257 Makam Beruang Emas Primordial, rahasia tengkorak kekuatan kristal peledak ini berkorelasi dengan materialnya. King Sui bisa merasakan sekitar 350 miliar dao kekuatan serangan di dalamnya. Itu adalah jumlah kerusakan yang mengerikan. King Sui mungkin tidak bisa mencegahnya di masa lalu, dan bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak mengambil risiko itu. Tapi dia tidak punya masalah dengan itu sekarang. King Sui tidak bergerak dan berhenti mencekik Bing Sao.
Ketika Bing Sao melihat hal yang dilontarkan Yang Sao, wajahnya menjadi pucat dan memandang yang terakhir dengan tak percaya. Dia mengerti kemana arahnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ada sedikit kesengsaraan di hatinya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan. Suara ledakan terdengar, diikuti oleh tawa gila Yang Sao. Kamu ingin bertarung? Aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertarung sekarang. Tidak lama setelah kata-katanya dia melihat pria di depannya dengan tak percaya. King Sui praktis tanpa cedera sementara Bing Sao telah menghilang. Dia telah hancur berkeping-keping. Suaranya berhenti tiba-tiba seolah-olah dia dicekik. Dia bahkan tidak bisa merasakan keheranan ketika otaknya berhenti bekerja pada saat itu. Itu adalah senjata terkuatnya, Exploding Crystal. Itu adalah sesuatu yang dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Pria di depannya seharusnya tewas. Aku telah berunding untuk membunuh kalian semua. Sepertinya itu satu-satunya pilihan yang tersisa. King Sui mengangkat tangannya dengan Stellar Transposition. Dalam sekejap, semua pria menghilang. King Sui menangkap sejumlah roh babi hutan, ayam phoenix liar, dan lainnya. Ada banyak bahan makanan berharga di sini, dan semuanya lumayan. Namun, tidak banyak orang yang mengakui nilai mereka. Kalau tidak, area ini tidak akan kosong. King Sui merenungkan tentang menciptakan sebuah desa di dalam alam Valet Jade Immortal untuk menumbuhkan bahan makanan yang berharga ini. Tidak ada banyak pilihan bahan makanan berharga di dalam alam King Sui dari Valet Jade Immortal, tetapi masih ada beberapa seperti ikan trout pelangi. Meskipun mereka layak, mereka tidak bisa dianggap berharga. Dia mengumpulkan bahan-bahan dalam jumlah banyak, menuai banyak keuntungan dari perjalanan itu. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berhasil menemukan sarang dari Divine Chicken tingkat 9. Dia ingin memeriksa apakah dia dapat menemukan telurnya. King Sui tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke kota, tetapi Tante Lingyan tidak ditemukan. Dia tidak tahu apakah dia telah pergi atau apakah dia sudah memasuki toko. King Sui mencari lagi pada hari kedua tetapi masih belum menemukan jejaknya. Akhirnya, dia menggunakan Nine Continent Steps dan pergi. Hari keempat. King Sui berdiri di pintu masuk Gunung Iblis Kematian Utara. Nama itu cukup mengintimidasi, tetapi masih ada kerumunan yang telah berkumpul. King Sui tidak bisa mengerti mengapa ada begitu banyak orang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini, Cap Tua? King Sui mendekati seorang pria gemuk. Kamu bukan dari sini, kan? Kamu bahkan tidak tahu tentang peristiwa besar seperti itu. Pria itu menatap King Sui dengan aneh, seolah mempertanyakan mengapa dia bahkan ada di sini jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Betul. Aku datang ke sini untuk berlatih melalui pengalaman tetapi tidak mengharapkan orang banyak, jadi aku menjadi penasaran. Aku melihat sosok kamu yang kuat dan dominan dan berasumsi kamu harus tahu, jadi aku datang untuk bertanya. King Sui mengangguk dan berkata. Pria itu senang dengan pujian King Sui tentang dia yang kuat dan mendominasi. Jika King Sui memanggilnya tampan, dia pikir pria itu akan marah. Penampilan pria itu rata-rata, beringsut menuju jelek tetapi tubuhnya tinggi dan kokoh. Inilah kata-kata yang paling menyenangkan mereka. Haha, kamu datang ke orang yang tepat kalau begitu. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin mengapa semua orang ini berkumpul di sini. Setelah mendengarkan pria itu mengoceh selama berabad-abad, King Sui akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, sebuah harta muncul di sekitar area. Dikatakan bahwa itu adalah makam binatang buas yang tak terkalahkan, dan semua orang datang mencarinya. Makam beruang emas kuno purba. Menurut rumor, itu memiliki 70% dari primordial bloodline. Ini mengejutkan King Sui. Binatang iblis yang memiliki 20% primordial bloodline sudah sangat perkasa. Setelah menghaluskan iblis, dia memiliki boar primordial berdarah setengah yang telah dia berikan kepada King Xuan. Dia yakin itu akan membuat nama untuk dirinya sendiri di benua utama suatu hari nanti. Namun, sekarang ada beruang emas primordial mati yang memiliki 70% primordial bloodline. Itu pasti menakutkan. Orang tua, orang-orang di sini sepertinya tidak terlalu kuat. Apakah mereka di sini untuk mencoba dan merebutnya juga? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, kamu tidak tahu tentang itu, kan? Hal paling menakutkan tentang Gunung Setan Kematian Utara adalah bahwa kekuatan semua orang akan berkurang menjadi Martial Saint Realm setelah masuk. Paling-paling, kamu akan mencapai peak Martial Saint. Tentu saja, bagi siapapun yang belum mencapai Martial Saint Realm, kemampuan mereka tidak akan ditekan tetapi mereka juga tidak akan meningkat. Pria itu tertawa. King Sui menyaksikan ekspresi gembira di wajah pria itu. Dia berada di level peak Martial Saint, jadi kemampuannya tidak akan ditekan ketika dia masuk. Selain itu, siapapun yang lebih kuat darinya akan dikurangi ke level yang sama. King Sui mengingat kata-kata gagak yang menghalangi langit. Alasan dia ingin King Sui di sini justru karena penindasan ini. Tidak heran tempat itu bernama Gunung Setan Kematian Utara. Dengan pembatasan kekuatan, binatang iblis juga harus terpengaruh. Namun, beberapa binatang buas berdarah murni jauh lebih kuat daripada manusia ketika mereka berada di peringkat yang sama. King Sui sudah akrab dengan pria itu sekarang. Karena penasaran, dia bertanya lagi. Barang bagus apa yang ada di makam primordial Golden Bear? Ada banyak. Beruang emas primordial adalah salah satu binatang iblis terkuat di luar 10 besar. Selain itu, ia memiliki 70% primordial bloodline, yang dikabarkan sebagai binatang iblis terkuat di sekitar.
Dengan keberadaan yang begitu kuat, kulit, tulang, inti, darah, dan dagingnya akan dianggap harta. Meski begitu, kami tidak tahu berapa lama makam ini telah ada. Mungkin tidak ada daging yang tersisa, tetapi yang lain masih ada. Selain itu, teknik pertempuran beruang emas primordial pasti tertinggal juga. Teknik pertempuran beruang emas primordial. King Sui terkejut. Sangat kuat sampai batas tertentu. Sebagai contoh, hanya binatang iblis dengan warisan mereka sendiri yang akan memiliki sesuatu seperti itu. Warisan mereka akan dicetak pada tubuh mereka dalam bentuk tengkorak. Jika mereka mau, itu bisa dihancurkan pada saat kematian mereka. Jika tidak dihancurkan, maka orang yang mengambil tengkorak ini dapat menanamkan energi rohnya dan mempelajari warisan beruang emas primordial. Itulah prinsipnya, tetapi apakah orang itu bisa mempelajarinya akan tergantung pada bakat. Pria itu seperti teman akrab King Sui sekarang karena yang terakhir telah memberinya hadiah. Orang-orang di pintu masuk semua telah memasuki Gunung Iblis Kematian Utara pada hari kedua. Ada sebuah terowongan yang wajib dilewati. Dan dari sana, ada penindasan pada Heavenly Dao. Selama penindasan tetap, mereka akan terjebak di Saint Realm. Ini adalah terowongan yang luas, dan mereka bergerak melewatinya tanpa kendali. Tubuh mereka tidak seperti tubuh mereka yang harus dikelola. Setelah sekitar 30 menit, semua orang sadar dan muncul di dunia yang dingin. Segala sesuatu di sekitar mereka berwarna putih salju. Salju itu tebal dan keras, dan dengan perasaan, King Sui tahu bahwa tebalnya sekitar 100 meter. Tidak ada kepingan salju di udara. Langit cerah dan ada sinar matahari warna-warni, tetapi matahari tidak bisa ditemukan. Ada banyak orang di sekitar dan semakin bertambah saat King Sui melihat sekeliling mereka. Tidak ada batasan dan karena siapapun dari tingkat manapun bebas untuk datang, puluhan ribu orang memenuhi ruangan dalam waktu singkat dengan lebih banyak dari mereka masuk. King Sui bisa merasakan kekuatannya terlepas darinya, turun ke kondisi Peak Martial Saint sebelum berhenti. AST 2258 Dewa Pertempuran Frail, Wang Ping, Future Battle King. Meskipun kekuatannya berkurang ke level Peak Martial Saint, tubuh fisik King Sui masih kuat. Selain itu, Flying Swords dan Stellar Transposition-nya masih bisa digunakan tanpa gangguan. King Sui belum pernah bertemu orang yang selevel dengan dia dan di bawah. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan membuatnya takut, dia yakin dia bisa mengalahkannya. Sebaliknya, King Sui sangat gembira. Mungkin dia akan bisa mendapatkan tengkorak beruang emas primordial pada tingkat ini. King Sui datang untuk berlatih pada awalnya. Sampai sekarang, tidak hanya itu penuh sesak dengan orang-orang, tetapi ada banyak binatang iblis juga. Binatang iblis juga berjuang untuk mendapatkan tengkorak primordial Golden Bear. Setelah mereka memilikinya, mereka akan bisa mendapatkan teknik pertempuran warisan primordial Golden Bear yang perkasa. Ini akan memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat. Adik laki-laki, apakah kamu melihat? Orang-orang ini semuanya berkelompok. Itu klan Beiming, dan klan Sigong di sana. Ada si Immortal Palace yang bergerak laut, serta Moon Plucking Immortal Palace di sana. King Sui mendengarkan perkenalan pria itu saat dia melihat ke atas. Orang-orang semuanya adalah orang suci puncak dalam kekuatan. Sebaliknya, karena semua orang di sini telah direduksi menjadi level Saint Peak, jumlah orang yang hadir sangat penting. Lagi pula, mereka berusaha menekan orang lain dari level yang sama. Dalam ranah yang sama, adalah wajar bahwa kekuatan mereka akan berbeda. Namun, perbedaan biasanya tidak terlalu drastis dan dapat diperbaiki melalui kuantitas. Karena itu, tidak peduli kekuatan mereka, mereka datang dalam kelompok besar, membawa semua orang dari Peak Saint ke atas. Orang-orang asing ke King Sui, dia tidak mengenali mereka. Bahkan dengan pria yang disebutnya sebagai saudara laki-laki, hubungan mereka tidak lebih dari biasa. Namun, setelah seharian berinteraksi, hubungan mereka membaik. Namanya Wang Ping, nama yang sama sekali tidak luar biasa, dan dia adalah bagian dari klan Wang. Klan Wang adalah klan besar di kota Kaoshan, tidak jauh dari sini. Mereka memiliki beberapa ratus anggota dan kekuatan yang layak. Kenapa kamu sendiri? Di mana yang lainnya dari klanmu? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain, pria itu mendecakkan lidahnya, lalu melanjutkan. Mereka memandang rendah aku. Mereka pikir aku hanya akan menyeret mereka ke bawah, jadi aku di sini sendirian. King Sui dikejutkan oleh ini. Apakah klan Wang memiliki fondasi yang kuat sehingga mereka bahkan tidak membutuhkan pejuang tingkat Saint Martial puncak? Apa ini? King Sui mengamati pria itu dan langsung mengerti. Sementara pria itu adalah Saint Peak Martial, dia adalah yang paling lemah di antara pangkat. Namun, kerapuhannya adalah karena 80% meridiannya tersumbat. King Sui terkejut dengan ini. Secara bawaan, pria itu memiliki potensi yang layak. Saat itulah King Sui menyadari masalah lain, lelaki itu adalah ahli peran dewa. Penipuan dewa pertempuran. Menambah kejutan, King Sui terkejut bahwa Battle God itu ada. Selain itu, ia memahami keberadaannya, lelaki yang memenuhi syarat untuk prasyarat menjadi pengrajin dewa pertempuran Frail karena tubuhnya telah dirugikan oleh orang lain, menyumbat 80% orang meridiannya. Dia mengira ini juga merupakan bentuk berkah yang terselubung. Karena alasan itu, dikombinasikan dengan kebetulan yang ditakdirkan, pria itu mencapai Frail Battle God Inheritance. Menjadi pertempuran Frail, dewa tidak berarti bahwa itu tidak kuat.
Dewa pertempuran Frel memiliki kemampuan yang hebat, itu mampu melepaskan serangan dengan kerusakan yang lebih besar dari biasanya. Selain itu bisa mengurangi kecakapan pertempuran dari prajurit lawan. Itu adalah jenis keseimbangan. Namun, sulit bagi Dewa pertempuran Frel untuk menerobos. Bagi mereka yang berada di peringkat yang sama, akan sulit bagi mereka untuk menang melawan Dewa pertempuran Frel, meskipun yang terakhir memiliki cacat. Ini adalah poin unik dari warisannya. Hanya mereka yang cacat yang dapat mencapai warisan Frel Battle God dan mempraktikkan Frel Battle God battle tekniknya. Meski begitu, cacat pria itu parah. Bahkan dengan Frel Battle God Inheritance, dia masih lebih lemah daripada mereka yang berada di peringkat yang sama. Itu bukan karena dia berbaring rendah. Begitu dia keluar dari sini, kemampuannya akan semakin tidak mengesankan. Tentu saja, untuk orang normal, pria itu adalah dewa pertempuran. Bagi mereka yang berada di ranah Pixane dan di atasnya, dia lemah. Siapapun di sekitar wilayahnya akan bisa menang melawannya. Karenanya, melahirkan nama panggilan yang dia miliki di kota Kaoshan, orang suci yang terlemah. Julukan itu memalukan bagi klan Wang. Di dalam klan, Wang Ping adalah lelucon. Banyak yang berpikir bahwa itu hanya keberuntungan bahwa dia berhasil mencapai Pixane dengan bakatnya, seperti kucing buta yang menemukan seekor tikus mati. Saudaraku, kau seorang dewa pertempuran, kata King Sui sambil tersenyum. Wang Ping tertegun sejenak sebelum tersenyum pada King Sui. Kurasa kau juga, sayang sekali aku tidak begitu menghitung. Agat Frel Battle, aku mungkin juga seorang prajurit normal. King Sui melihat sedikit kekecewaan di balik mata Wang Ping dan terkekeh. Ada istana ilahi di domain Kaisar Utara. Kamu bisa menuju ke sana ketika kita keluar dari sini. Itu akan sangat membantu kamu. Petik 2. Ada secercah di mata Wang Ping. Dia tahu tentang keberadaan istana ilahi di sana tetapi dengan status Pixane-nya, dia terlalu malu untuk pergi. Karena alasan inilah, dia tidak pernah berencana untuk pergi ke sana. Tidak sampai sekarang, ketika King Sui memberitahunya bahwa itu akan sangat membantu baginya untuk pergi. Apapun yang bermanfaat bagi seorang pejuang secara alami adalah karena peningkatan kekuatan. King Sui menyaksikan kerumunan di sekitarnya saat mereka melangkah lebih jauh. Ayo pergi ke suatu tempat terpencil. Biarkan aku membantu kamu sedikit dulu. Pria itu memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan terhadap King Sui dan mengangguk. Itu adalah gunung kecil di sini, ditutupi dengan banyak tanaman. Sekarang setelah matahari terbit, ribuan sinar kemasan menerangi tempat itu. Mereka dikelilingi oleh hutan dan tidak bisa melihat siapapun ketika mereka melihat ke bawah. King Sui menggunakan jarum emas dan membersihkan sekitar 10% dari meridian Wang Ping dalam waktu setengah jam dan meningkatkan kekuatan pria itu dengan cepat. Jangan meremehkan 10% ini, itu tidak sesederhana menjadi proporsional dengan kekuatan yang meningkat saat membersihkan. Wang Ping bisa merasakan kemampuannya meningkat banyak. Lebih penting lagi, dia merasa berbeda, bahkan visinya pun berbeda. Bahkan di dalam Gunung Iblis Kematian Utara, Wang Ping bisa merasakan kekuatannya meningkat setidaknya 30%. Itu bukan titik paling kritis. Wang Ping telah menerobos. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya ditekan di sini, tapi begitu dia keluar, dia akan memasuki ranah Kaisar Bela Diri. Seorang Kaisar Bela Diri adalah eksistensi yang kuat dalam klan Wang, terutama Kaisar Bela Diri Puncak. Hanya ada sekitar selusin prajurit yang mencapai negara Kaisar Puncak Marsial dan mereka semua adalah prajurit generasi yang lebih tua. Hanya ada satu orang yang melebihi ranah Kaisar Bela Diri Puncak, tetapi mereka bahkan tidak yakin apakah orang itu masih hidup. Wang Ping sekarang adalah Kaisar Bela Diri, dan yang paling penting, penyumbatan meridiannya meningkat 10%. Adik laki-laki, keterampilan medis kamu tidak ada bandingannya. Aku tidak berharap untuk bertemu seorang dermawan di sini. Wang Ping sangat gembira, tetapi ia tidak banyak mengungkapkan. King Sui tertawa. Konstitusi Dewa Pertarungan Frel tidak bisa sempurna, tapi aku bisa memulihkan meridian kamu hingga setidaknya 80% seiring waktu. Pada saat itu, potensi Frel Battle God akan muncul, dan kamu tidak akan memiliki masalah melawan mereka pada tingkat yang sama. AST 2259 Ramuan 7 Bintang, Klan Sigong Duzai. King Sui tertawa. Konstitusi Dewa Pertarungan Frel tidak bisa sempurna, tapi aku bisa memulihkan meridian kamu hingga setidaknya 80% seiring waktu. Pada saat itu, potensi Frel Battle God akan muncul dan kamu tidak akan memiliki masalah melawan mereka yang berada di level yang sama. Kata-katanya bukan hanya untuk tertawa atau untuk kerendahan hati. Itu ditakdirkan untuk Frel Battle God Inheritors memiliki tubuh yang tidak sempurna. Fakta ini tidak bisa diubah tidak peduli seberapa terampil King Sui itu. Cacat untuk Frel Battle Gods adalah sekitar 20%. Berapa banyak kerusakan itu 20%? Itu hampir sama dengan kehilangan anggota badan, setengah kaki, atau kerusakan pada visceras dan usus kamu, Del. Penyumbatan dan kerusakan ini juga tidak bisa lebih rendah dari 20%. Akan jika itu bisa disembuhkan secara ajaib, kemampuan unik Dewa Pertempuran Frel akan hilang jika dicelupkan lebih rendah dari itu. Misalnya, peningkatan kerusakan serangannya, kerusakan yang dapat ditahan tubuh mereka, peningkatan kecepatan dan toleransi semua akan terpengaruh secara negatif olehnya. Ini adalah jenis keseimbangan, batasan. Kelemahan Dewa Pertempuran Frel bisa melemahkan lawan mereka bahkan lebih. Sangat disayangkan bahwa kelemahan Wang Ping terlalu parah.
Dia telah kehilangan 80% kecakapan pertempurannya, cacat ekstrim bahkan dengan semua hal dipertimbangkan. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi handicapnya, semakin kuat warisan Frail Battle God-nya. Inilah sebabnya mengapa King Sui terkejut melihat Wang Ping sebelumnya. Wang Ping mungkin lemah sekarang, tetapi dengan King Sui dan waktu, ia akan dapat memulihkan kekuatan Wang Ping, memungkinkannya untuk mengejar orang-orang seperti Yin Tong, Lan Lingfen dan yang lainnya dalam waktu singkat. Selain itu, Dewa Pertempuran Frail akan menjadi bagian dari kekuatan utama Istana Ilahi di masa depan. Oleh karena itu, King Sui harus menjaga Wang Ping di Istana Ilahi dan mendapatkan bantuannya dalam mengelola dan mengangkat Istana Ilahi lebih jauh. Baiklah, ayo pergi. Kamu memiliki misi Battle God Palace juga. Kita harus bertarung bersama di masa depan. Ingat apa yang baru saja aku katakan. King Sui tersenyum. Aku tahu, aku akan berada di sana. Aku tidak memikirkannya sebelumnya karena aku tidak berpikir aku cukup mampu untuk memberikan bantuan. Aku telah menjadi lelucon di kota Kaoshan dan bahkan tidak berani memberitahu orang lain bahwa aku adalah wali Dewa Perang, kata Wang Ping, malu. Dewa Pertempuran Frail adalah salah satu dewa pertempuran yang paling kuat, terutama pada tahap selanjutnya. Kekuatan kamu akan tumbuh secara eksponensial seiring dengan peningkatan bidang kamu. Pada titik itu, kamu akan dapat melepaskan teror dari Dewa Pertempuran Frail. Petik 2. Pasangan itu berjalan saat mereka berbicara. Mereka sudah terlambat tetapi mereka tidak terburu-buru. Makam beruang emas primordial tidak bisa dimasuki dengan mudah karena penduduk asli yang kuat di sekitarnya. Bahkan orang yang berhasil masuk akan menjadi umpan hidup dan terbunuh dalam sekejap. Lihat, ada gambar besar beruang emas primordial di sana. Seseorang berseru. King Sui melihat ke kejauhan ke arah suara. Ada jajaran gunung raksasa di depan, dan di atasnya ada beruang emas. Gambar itu sangat realistis, berdiri di ketinggian puluhan mil. Itu hampir seukuran bukit. Gunung tertinggi di kehidupan sebelumnya adalah sekitar 8.000 meter, namun gambar ini sudah lebih dari 5.000 meter. Tubuh berototnya memancarkan cahaya yang mirip dengan matahari. Itu berdiri di antara surga dan bumi, kecil dibandingkan dengan langit yang tak terbatas tetapi sangat besar dibandingkan dengan manusia di sekitarnya. Bahkan hanya berdiri di sana, itu tampak mengerikan. Tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh bulu emas. Bahkan pupilnya berwarna keemasan, bersinar terang seperti matahari mini. Ini adalah beruang emas primordial. Meskipun King Sui hanya bisa melihat gambarnya, dia bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tubuh yang luar biasa itu, cakarnya yang tebal akan mampu meratakan gunung hanya dengan serangan. Tengkorak besar itu, giginya yang tajam. Dia bertanya-tanya berapa banyak korban yang bisa ditangkap hanya dengan satu gigitan. Ada banyak orang di sekitar yang berdiri di sana menonton. Beberapa tidak bisa menahannya dan memberikan penghormatan sementara yang lain basah kuyup. Ini hanya sebuah gambar, namun menghasilkan aura di sekitarnya. Itu adalah tipe rasa ilahi. Fakta bahwa ia memiliki sisa-sisa yang menakutkan seperti itu tercermin, betapa tak terbayangkan akan bertemu dengan beruang emas primordial yang asli. Masuk, semuanya. Ini adalah makam primordial Golden Bear. Ada perubahan ke puncak gunung. Sebuah pintu emas raksasa muncul, lebarnya tidak lebih kecil dari 100 mil dan tingginya tidak lebih pendek dari 50. Itu memancarkan aura yang kuat dan menekan. King Sui berdiri di sana dan mengamati dengan teknik visi surgawi. King Sui telah melihat banyak sebelumnya. Dia melihat beruang emas primordial berlari, melompat, dan berenang melintasi laut dengan gunung di belakangnya. Itu adalah pelatihan yang ekstrim. Ini menyebabkan gelombang emosi di King Sui. Metode yang dipelajarinya gagak langit menghalanginya sama dengan pembunuh kuno, berdarah murni. Dia melihat adegan berdarah cakar beruang tebal primordial Golden menghancurkan kepala naga yang perkasa. Setelah menamparkan cakarnya, ia menghancurkan seekor harimau putih berkepala surgawi. Itu adalah kekuatan kasarnya. Tangisannya yang menakutkan mengusir awan-awan di atas. Kekuatannya yang luar biasa bisa mengatasi segala rintangan, ini adalah tempat perburuan beruang emas primordial. Meskipun itu bukan sesuatu yang terlalu berharga, itu masih semacam visi. Itu membuka matanya ke dunia, dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan sebanyak ini. Selain itu, ia memahami jauh lebih dalam tentang penggunaan kekuatan, yang memungkinkannya untuk melepaskan potensi penuhnya. Banyak orang bergegas menuju pintu dan tidak ada yang terjadi setelah mereka masuk satu persatu. Oleh karena itu, King Sui dan Wang Ping mengikuti di belakang. Rumput roh, ada banyak sekali. Ini adalah terowongan yang dipenuhi dengan batu-batu emas yang berharga. Itu bersinar terang di sekeliling, menelan mereka dalam cahaya kemasan. Betapa borosnya, pikir King Sui. Terowongan ini dibangun dengan emas terkuat dan paling tangguh. Batu emas lebih berharga daripada emas. Kedua sisi terowongan ditutupi oleh batu, dengan bumbu muncul dari waktu ke waktu. Ramuan 7 bintang. Ini benar-benar ramuan 7 bintang. Sudah memiliki 6 daun. 7 bintang herb hanya sekitar 3 inci. Itu tampak seperti pohon mini dengan 1 daun di setiap cabang. Daunnya berbentuk seperti bintang, memancarkan cahaya seputih salju. Ramuan 7 bintang sangat berharga. Sayang sekali hanya memiliki 6 daun. Mereka yang memiliki 7 daun akan berlipat ganda nilainya beberapa kali. Meskipun itu tidak bisa membangkitkan orang mati, itu bisa menjaga kehidupan yang tergantung pada seutas benang.
Ada beberapa yang mulai menyambar mereka sampai beberapa pedang memotong dari samping. 7 bintang herbal ini milik klan Sigong. Jika kamu memahami konsekuensinya, maka mundurlah. Kalau tidak, jangan salahkan klan Sigong kami karena tidak sopan. Sebuah suara terdengar kepada mereka, kesombongan dalam suaranya membanjiri ruang itu. King Sui menyaksikan pria sombong, sekitar 30 tahun dengan sepasang mata licik. Dia menuntut, sangat tinggi dan memiliki pedang hitam panjang di tangan. Itu Sigong Dusai. Tidak ada gunanya berkelahi dengan mereka atas Seven Stars Herb, mari kita mundur, pria lain mengerutkan kening saat mereka berbicara. Ada banyak yang mundur, Sigong Dusai adalah keajaiban klan Sigong. Dia mahir racun, dan bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan memilih untuk memprovokasi dia dengan mudah. Sigong Dusai menyaksikan orang-orang mundur dengan enggan dan tampak bahagia tetapi tidak terkejut. Dia tampak normal, seolah ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. King Sui tidak bergerak, sementara Seven Stars Herb layak, tetapi hanya sejauh itu. Selain itu, dia juga tidak takut pada Sigong Dusai. Meskipun dia tidak berurusan dengan racun, King Sui tidak kalah dengan para ahli racun. Sekarang dia menumbuhkan cacing es ilahi hitam muda itu, dia harus berurusan dengan racun setiap hari. AST 2260 cacing ilahi es hitam muda, asosiasi benua-benua bibit cacing es ilahi hitam yang diperoleh King Sui sebelumnya sekarang masih lemah dan kecil. King Sui menyerahkannya pada Dragon Speeder untuk merawat mereka. Lagi pula, dia tidak akan bisa tinggal di alam Valet Jade Immortal setiap menit setiap hari. Sebaliknya, dia menghabiskan lebih banyak waktu darinya. 1 hari lagi adalah sekitar 1 tahun atau lebih di alam Valet Jade Immortal. Ini adalah kekuatan Realm of the Valet Jade Immortal. Mereka menua di dalam alam Valet Jade Immortal, tetapi waktu berlalu dihitung berdasarkan dunia luar, seperti umur. King Sui hanya bisa menghabiskan sekitar 6 jam di alam Valet Jade Immortal setiap hari yang setara dengan sekitar 3 bulan. Tidak peduli seberapa kuat binatang iblis itu, anak-anak mereka lemah, terutama periode setelah kelahiran. Beberapa binatang buas berdarah murni bisa menjadi kuat pada tahap awal tetapi rapuh seperti biasa pada tahap bayi. Namun, binatang buas masih berhati-hati berada di dekat mereka. Mereka yang tidak memiliki kecerdasan akan ditekan dan dikejutkan oleh aura mereka, sejauh mereka tidak dapat berdiri. Dengan kecerdasan sekalipun, ada risiko. Bagaimanapun, binatang iblis yang kuat dipenuhi dengan makanan. Setelah dimakan, itu bisa meningkatkan budidaya. Semakin kuat dan berharga binatang iblis itu, semakin banyak harta yang bisa ditemukan bersamanya. Itu bisa mengisi origin ki, yang paling dasar, dan itu bisa meningkatkan kekuatan. Di alam Valet Jade Immortal, anak-anak muda Black Ice Divine Worm tidak akan dimangsa. Black Ice Divine Worm yang baru lahir itu seukuran kepalan tangan, tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, sepasang mata hitam itu dipenuhi semangat. Mereka adalah hasil dari putaran penguatan. Tidak hanya itu, King Sui telah menggunakan 9 kekuatan yang pada mereka juga. Hal-hal ini lebih kuat daripada anak muda yang biasa dari Black Ice Divine Worm. Keterampilan dan bakat bawaan mereka 2 kali lipat dari normal. Setelah mereka dilahirkan, King Sui menggunakan beberapa obat-obatan berharga dan merendamnya di harta karun surgawi dan bumi. Dia membangun fondasi yang kuat untuk mereka sejak periode terlemah mereka. Setelah beberapa hari, dan beberapa tahun dalam hal Realm of Valet Jade Immortal, Black Ice Divine Worm tumbuh setebal pinggang orang dewasa. Panjangnya sekitar 5 meter, dipenuhi dengan kekuatan dan semangat. King Sui tidak panik. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan pil obat untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Realm of Valet Jade Immortal adalah metode terbaik untuk itu terjadi. Mengingatkan kembali pada kenyataan, King Sui berharap anak-anak Worm es hitam dapat matang dengan tergesa-gesa. Itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan untuk keuntungannya saat itu. Klan Sigong memindahkan 7 bintang herbal tanpa ada yang berbicara sepatah kata pun. Banyak yang pergi mencari tanaman obat lain. Bagaimanapun, Seven Stars Herb bukanlah satu-satunya hal yang dapat ditemukan, ada obat mujarab lainnya yang sama baiknya. Istana bergerak abadi laut berhasil mendapatkan tangkai buah scarlet tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan klan Sigong yang kasar dan tidak masuk akal tetap diam. Berikan bunga nebula dan kami akan mengampunimu, sebuah suara terdengar dari depan. Ada 5 orang di sekitar seorang pemuda yang dingin dan acuh tak acuh. Pria muda itu memegang batang tumbuhan yang tampak seperti awan. Aromanya memenuhi ruang di sekitar mereka, seperti sesuatu dari mimpi. Dengan hanya melihat, jelas bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Dia sekarang dipenuhi oleh 5 pria lainnya. Siapa pria muda itu? Aku tidak tahu, tetapi kelima lelaki itu adalah 5 naga dari Cheng Clan kota Kaoshan. 5 naga, lebih seperti 5 cacing. Berjalan mondar-mandir di kota Kaoshan menggunakan reputasi kerabat mereka yang jauh, yang lain berbicara dengan jijik. Harap tenang, 5 dari mereka akan membalas dendam pada setiap dendam. Siapapun yang berbicara buruk tentang mereka akan menderita ketika mereka tahu. Mereka bisa melakukan apa saja, mereka telah melakukan banyak hal mengerikan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mereka. Hidupkan aku, apa kamu? Pria muda itu tampan dan mengenakan pakaian biasa. Dia mengangkat alis dan sudut bibirnya, tampak tidak sopan. Jangan salahkan kami karena mencari kematianmu,
Pria yang berbicara sebelumnya mengisyaratkan pria lain yang mengelilingi pria muda itu. Mereka berlima menyerbu pria muda itu dalam sinkronisasi yang sempurna. Mereka cepat dan milik level Saint Peak. Masing-masing melepaskan teknik pembunuhan mereka. Dua dari siluet mereka sangat pingsan dengan belati hitam di tangan mereka, memancarkan sinar hitam yang luar biasa. Sebuah suara yang mirip dengan ledakan bergema di sekitar mereka, tetap di udara. Udara di sekitar mereka tampaknya telah ditekan. Dengan kilatan di matanya, pemuda itu bergerak cepat, mengangkat kakinya sebelum mengiris siluet besar tendangannya saat dia menyapu. Ini mengejutkan penonton, seolah-olah badai telah menghantam. Itu tendangan naga angin. Seseorang berseru keras. Anak muda itu adalah penerus Pak Tuayun. King Sui tidak tahu adanya tendangan naga angin atau Pak Tuayun. Namun, tendangan itu menyimpan misteri yang mendalam. Tampaknya menggabungkan serangan dan pertahanan dan meledak dalam kebrutalan. Itu dikelilingi oleh kekuatan misterius. Berdebar. Salah satu pria terlempar ke samping. Dengan lompatan aneh, pemuda itu menendang lagi, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Darah menyembur dari orang lain, dan korbannya tidak bisa diselamatkan. Mata pemuda itu tajam dan tiga lelaki yang tersisa panik. Sayangnya, pemuda itu tidak punya niat untuk membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa saat, kelima pria itu terbunuh. Cheng Clan Five Dragon adalah sejarah. Adapun kerabat mereka yang jauh, tidak ada yang menyebutkan sepatah kata pun tentang mereka tetapi tetap memperhatikan pria muda itu sebagai gantinya. Siapa Pak Tuayun? King Sui mengalihkan pandangan penasarannya ke arah Wang Ping. Aku pikir Pak Tuayun adalah anggota asosiasi bela diri 9 benua. Divine Wind Kick dan Wind Dragon Kick adalah teknik khasnya. Pak Tuayun terkenal di sini karena hubungannya dengan klan Yun. Dia sepertinya tidak akan kembali ke klan Yun dalam hal apapun dan selalu tetap dengan asosiasi bela diri benua-benua. Saat menyebutkan asosiasi bela diri benua-benua, mata Wang Ping menjadi cerah. Itu adalah kerinduan, disitulah dia ingin pergi. Tidak perlu iri dengan asosiasi bela diri 9 benua. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang penting untuk itu, King Sui tertawa. Wang Ping tertawa bersama, dia tidak berani memimpikannya sekarang. Dia berasumsi bahwa dia akan menjadi peringkat kaisar marsial ketika dia keluar dari sini, tapi itu masih perbedaan besar terhadap orang-orang di asosiasi benua-benua. Betapa jauh lebih kuatnya anak muda ini untuk merasakan bahwa asosiasi benua-benua tidak banyak sama sekali. Jangan memprovokasi anak itu, dia adalah bagian dari asosiasi benua-benua. Dia pasti akan menghancurkan seluruh klan jika terpancing. Seseorang memperingatkan dengan tergesa-gesa. Pria muda itu menyapu pandangan dingin ke arah kerumunan sebelum membalikkan badan dan meninggalkan pemandangan untuk melangkah lebih dalam. King Sui merasa seperti dia telah memperoleh pengetahuan baru. Asosiasi 9 benua marsial baru saja muncul dan dia tidak tahu siapa lagi yang ada di sini. King Sui bisa merasakan kekuatan pemuda itu sebelumnya, tetapi tahu bahwa dia masih bisa mengalahkan atau bahkan membunuh yang terakhir dengan mudah. Namun, prestasi yang sama tidak akan semudah itu jika bukan karena latihan kerasnya dari sebelumnya. Pria muda itu tidak terlalu jauh usianya dibandingkan dengan King Sui. Untuk dianggap penting oleh asosiasi 9 benua-benua, itu harus berarti bahwa keterampilan bawaannya juga layak. Ini terutama berlaku untuk sekte seperti asosiasi benua 9 benua. Setiap murid dapat dianggap sebagai keajaiban dan untuk mengalahkan yang lain dalam asosiasi benua-benua, seseorang harus menjadi keajaiban di antara keajaiban. Beberapa pertempuran terjadi di sepanjang jalan dengan lebih banyak kematian yang ditambahkan ketumpukan, tetapi tidak ada yang merasa tidak nyaman. Ini terlalu normal. Sekarang semua orang maju dalam perikop ini, mereka mungkin perlu bekerja sama untuk bertarung pada beberapa kesempatan. Namun, mereka akan menjadi musuh dalam sekejap saat harta adalah hadiah. Mengaum. Suara dengusan rendah terdengar dari samping. King Sui kaget saat dia berbalik ke arah Wang Ping. Mungkinkah ini bukan bagian? Aku tidak tahu, tapi sepertinya begitu. Aku pernah mendengar tentang pesaing kuat yang bisa membuat peralihan lewat ketika diaktifkan, memberikan keberadaan bagi beberapa pria atau binatang buas yang sunyi. Di antara ini adalah Gunung Divine Beast kuno. Ada beberapa binatang buas berdarah murni di sana, dan mereka akan mengirim putra dan putri mereka ke sini untuk berlatih. Ada banyak manusia yang terbunuh oleh keturunan binatang buas terpencil ini yang memiliki darah purba di dalamnya. Petik 2. AST 2261 Golden Bull Emas, kekuatan pembantai naga ini adalah istana makam primordial Golden Bear. Itu sangat luas, dan mereka hampir berada di ujung jalan. Pemandangan di depan tampak lebih luas. Pada saat ini, geramannya meningkat dan seekor binatang iblis yang kuat dan muda muncul. Binatang dan pejuang setan yang kuat biasanya tidak akan datang ke sini. Lagi pula, kekuatan mereka akan direduksi menjadi kondisi Saint Peak ketika di sini. Untuk makhluk yang kuat untuk mati di tempat ini, dia pikir itu tidak akan mati dengan tenang. Pasti merasa bersalah. Oleh karena itu, prajurit tingkat Peak Saint dan Kaisar bela diri membanjiri tempat lebih dari yang lain. Tentu saja, keberadaan yang lebih kuat terkadang juga muncul. Banyak binatang iblis raksasa yang dibebankan ke depan. Mereka bertubuh besar dan ada beberapa yang tampak seperti manusia yang cantik. Mereka tampak muda, sekitar 20 hingga 30 tahun dengan ekspresi sombong, tampak meremehkan manusia yang memadati mereka.
Beruang emas primordial adalah binatang iblis dan yang kuat pada saat itu. Tengkoraknya adalah sesuatu yang binatang ini rasakan milik mereka. Agar manusia memperhatikan hadiah yang tidak menyenangkan mereka, dan karenanya, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak yang terhenti dalam langkah mereka. Binatang iblis ini setidaknya makhluk berdarah setengah dengan kekuatan besar yang mendukung mereka. Beberapa berasal dari Gunung Divine Beast kuno dengan beberapa pesaing yang sangat kuat di antara mereka. Ada seekor banteng emas surgawi yang tampak seperti emas berlapis-lapis di seluruh tubuhnya. King Sui tidak berpikir bahwa seekor banteng dapat terlihat sebagus ini. Seluruh tubuhnya terpancar dalam emas dengan sepasang tanduk yang mencapai langit. Anggota tubuhnya berotot dan kuat, dan sepasang mata emas memancarkan aura yang akan membuat jantung seseorang berdebar saat melihat. Yang paling penting, King Sui menemukan mata horizontal lain di antara mereka yang tertutup. Heavenly Golden Bull yang khas tampaknya memiliki pikiran untuk memperoleh tengkorak beruang emas primordial. Itu memegang sangat penting untuk itu, dan dia membutuhkannya lebih dari siapapun. Tidak jauh dari sisinya ada harimau putih salju, panjangnya sekitar 10 meter. Dibandingkan dengan bul emas surgawi, itu sangat anggun. Heavenly Golden Bull itu agung dan tangguh, sementara harimau putih itu cantik. Tubuhnya memancarkan cahaya seperti batu giok. Mengaum. Raungan gemuruh mengguncang daerah itu. Kekuatan misterius yang tumpah dari harimau putih, mengeluarkan pesona iblis yang tak bisa dijelaskan. Ada yang lain dengan dua binatang buas yang sama kuatnya. Tak satu pun dari mereka yang menatap ramah pada manusia. Ini macan putih barat, seseorang berseru. Lihat di sana, itu adalah bagian dari Divine Hawking. Dan itu dari ras gajah surgawi. Binatang-binatang dari Gunung Divine Beast kuno memiliki garis keturunan yang lebih kuat dari yang lain. Banyak dari mereka yang berdarah murni dengan keterampilan bawaan yang tak terkalahkan. Mereka memiliki kemampuan warisan, teknik pertempuran yang unik, dan metode budidaya mereka sendiri. Masing-masing dari mereka tangguh, jauh lebih dari mereka yang berdiri di sisi yang berlawanan. Meskipun berada di level Pixane, mereka yang berada di peringkat yang sama memiliki perbedaan besar dalam kekuasaan. Binatang iblis berdarah murni mampu memusnahkan manusia pada tingkat yang sama dan bahkan mereka yang sedikit lebih kuat. Namun, untungnya jumlah manusia lebih dari jumlah orang di sisi lain beberapa kali, jadi mereka tidak mundur. Binatang iblis selalu berperang melawan manusia, sementara manusia melahap binatang iblis. Situasi yang sama berlaku untuk binatang iblis terhadap manusia. Jangan takut, semuanya. Kami memiliki jumlah yang lebih besar. Karena kita semua berada di level yang sama di sini, tidak perlu takut pada mereka selama kita bertarung. Pada saat ini, seorang pria tampan angkat bicara. Dia telah mengenakan satu set baju perang putih dan memegang tombak putih. Fang Gongzi benar, kami tidak takut pada mereka, sependapat orang lain. Fang Gongzi adalah keajaiban dari Star Memetik Istana Abadi. Dikatakan bahwa dia bisa menghancurkan binatang buas berdarah murni yang berada pada level yang sama, seseorang melanjutkan. Bagaimana kabarmu, Fang Gongzi? Silakan hitung adik perempuan ini, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Dia cantik, seperti jin. Matanya adalah fitur yang paling unik, tampak seperti sepasang permata hitam. Dia memiliki udara yang gesit padanya, memegang pedang panjang saat dia berdiri di antara kerumunan di sekitarnya. Itu adalah putri klan Beiming. Dikatakan bahwa dia jenius, jenis yang jarang kamu temui bahkan dalam milenium. Dia sangat gesit, pedangnya telah membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Murid Yin-nya adalah sumber kemampuannya yang luar biasa, kata Wang Ping kepada King Sui. King Sui menyadari bahwa Wang Ping layak, dilengkapi dengan banyak pengetahuan tentang keberadaan di sekitarnya. Ini akan memungkinkan mereka mengambil jalan pintas dan menerima banyak informasi. Semua ini penting. Sejak Lady Beiming bergabung, maka aku juga, seorang pria muda dengan rambut merah menyala menawarkan. Haha bagus. Karena Lady Beiming dan Ning Sao telah bergabung, maka itu bagus. Mari kita pergi bersama, kita akan maju dan mundur sebagai satu, kata Fang Gongzi dan tertawa gembira. Ning Sao itu adalah anggota dari Istana Abadi Bergerak Laut. Dia adalah orang yang mendapat tangkai rumput roh, Wang Ping memberitahu King Sui. Dia tidak yakin apakah yang terakhir tahu tentang ini. Si Gong Duzai tidak mengumumkan niatnya untuk bergabung. Pria ini adalah sosok yang berbahaya. Tidak ada orang waras yang mau mencapai kesepakatan dengan seseorang seperti itu. Akan sulit untuk melindungi orang seperti itu dalam jarak dekat. Siapa tahu, dengan karakter seperti itu, seseorang mungkin sudah diracuni selama diskusi tentang aliansi mereka. Ada banyak yang memilih untuk tetap dengan aliansi mereka sendiri. Oleh karena itu, tim kecil dibentuk di seluruh. Sementara mereka akan mengikuti tim yang kuat, mereka juga harus berhati-hati. King Sui dan Wang Ping sedang ditarik ke dalam tim juga. Ada 8 dari mereka, meningkat menjadi 10 dengan masuknya pasangan. Di antara mereka, ada 3 wanita, muda dan cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Mereka layak dalam penampilan dan penuh energi. King Sui telah melihat banyak wanita energi ini di kehidupan masa lalunya. Para wanitanya jauh lebih cantik daripada mereka, bahkan anugerah mereka tidak dapat dibandingkan. Namun, tak satu pun dari mereka yang memiliki riang gembira-gembira ini. Inilah temperamen anak muda. Sulit bagi King Sui untuk dikelompokkan dalam kelompok umur mereka.
Dia punya firasat bahwa dia jauh lebih tua dari mereka. Sejujurnya, usianya sekitar 20 tahun lebih tua, ini bukan celah besar di benua utama. Yang tertua dari ketiganya dengan rambut yang indah disebut Suking. Lain dengan baju besi ksatria putih bernama Liu Yi. Orang yang terlihat paling muda memiliki kuncir kuda dan paling eksentrik, dia dipanggil Gu Yao Yao. Sisanya semuanya laki-laki, pemimpinnya tinggi dan gagah. Meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, dia juga tidak jelek. Dia akan dianggap tampan di kehidupan masa lalunya dengan tubuh dan tinggi yang besar, dipenuhi dengan aura maskulin. Ada banyak wanita yang menyukai tipe pria seperti ini. Pan Gang. Namanya Pan Gang, pemimpin 8. Mereka menyebut diri mereka Dragon Slaying Force. Pan Gang adalah orang yang membuat King Sui bergabung dengan mereka. Pan Gang sangat tegas dan terhormat, ini juga mengapa dia bergabung atas undangan mereka. Adapun alasan dibalik undangan Pan Gang, mereka tidak yakin dan dia juga tidak bertanya. Kakak laki-laki. Dengan begitu banyak orang dan binatang buas berdarah murni yang kuat, bersama dengan aliansi para pesaing kuat itu, apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Aku bingung dengan jumlah orang di sini, bukankah mereka hanya mencari kematian? Gu Yao Yao mengamati sekelilingnya dan dengan kedipan matanya, mengarahkan pandangannya pada King Sui saat dia berbicara. 2262. Kakak, dengan begitu banyak orang dan binatang buas berdarah murni yang kuat, bersama dengan aliansi para pesaing kuat, apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Aku bingung dengan jumlah orang di sini, bukankah mereka hanya mencari kematian? Mendengar kata-kata Gu Yao Yao, King Sui tersenyum dan berkata, manusia akan mati demi kekayaan seperti halnya burung akan mati demi makanan. Ini tentu saja merupakan masalah. Semua orang di sini adalah penjudi yang berharap untuk menjadi kaya. Jika kamu tidak percayalah padaku, pergi dan tanyakan pada mereka. Pasti tidak akan ada orang yang akan memberitahumu bahwa mereka ada di sini untuk pengadilan kematian. Gu Yao Yao tertawa dengan suara yang tajam dan berenergi. Dia kemudian berkata, aku tidak akan mengatakan bahwa aku di sini untuk pengadilan kematian juga. Dengan ada begitu banyak orang, tidak mungkin semua orang di sini akan mati. Karena itu, jika kita berhati-hati, peluang untuk selamat masih sangat tinggi. Akan lebih berharga jika kita bisa mendapatkan beberapa harta. Kakak, apakah kamu juga berpikiran sama? Jika aku memberitahumu bahwa aku tidak berniat datang ke sini dan hanya lewat, akankah kamu percaya padaku? King Sui bertanya. Tentu saja tidak, aku bukan orang bodoh, kata Gu Yao Yao tanpa basa-basi. King Sui tahu bahwa dia tidak akan percaya apa yang dikatakannya dan mengikuti kelompok Kaola. Dia kemudian sekali lagi melihat gambar beruang primordial emas. Itu masih sangat mencengangkan. Dan karena dekat sekali dengan mereka, banyak orang yang menyembahnya. Ada pintu masuk ke gua batu besar di bawah gambar besar. Di dalamnya gelap gulita dan angin dingin terus bertiup. Pengaruh Golden Primordial Bear tetap selama 15 menit sebelum menghilang. Pada saat itu, seseorang berteriak dengan suara keras, gua ini adalah makam Golden Primordial Bear. Semua orang, masuk. Mereka yang masuk lebih awal akan bisa mendapatkan tengkorak yang kuat itu. Kata-kata konyol ini berpengaruh, dan lebih dari 10 orang dengan cepat menyerbu masuk ke gua. Puff puff. Teriakan darah yang memercik dan menyakitkan terdengar saat sebagian besar orang langsung terbunuh. Hanya ada satu orang yang berhasil masuk meski mengalami cedera. Orang-orang yang telah bergerak adalah kelompok binatang iblis. Banyak orang mengutuk binatang iblis itu, tetapi tidak ada yang berani menyerang mereka. Melihat bahwa seseorang telah masuk dan takut bahwa orang lain akan mendapatkan tengkoraknya, orang tidak ingin menjadi yang terakhir jika ada susunan teleportasi atau benda lainnya. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau binatang iblis yang bergerak lebih jauh terhadap satu sama lain tetapi sebaliknya dengan cepat menuju gua. Tentu saja, King Sui berlari ke arah gua juga. Saat masuk, kamu akan menemukan diri kamu berada di tempat yang gelap gulita, begitu gelap sehingga kamu tidak bisa melihat jari-jari kamu sendiri. Tangisan yang menyiksa, auman buas, dan kutukan terus terdengar. Setelah beberapa saat, semua orang sudah terbiasa dengan tempat ini, dan mereka mulai dapat melihat hal-hal di sana dengan jelas. Ketika mereka berlari masuk, mereka telah melalui daerah yang dipenuhi dengan kabut hitam yang membuat kemampuan penglihatan malam tidak berguna. Karena itu, di bawah situasi seperti itu, semua orang akan berlari maju, mencoba meninggalkan tempat yang penuh sesak. Kalau tidak, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan ditusuk dari belakang oleh orang lain. Bepergian melalui jarak yang sangat singkat itu, banyak orang telah meninggal. Bahkan 2 kelompok King Sui telah meninggal. King Sui bahkan tidak bisa mengingat nama mereka, dan dia tidak merasa senang tentang ini. Kelompok itu, yang termasuk 10 orang dengan King Sui, kini hanya tinggal 8 orang. Pan Gang merasa sangat kecewa dan kesal. Keduanya adalah saudara laki-lakinya. Melihat bahwa mereka belum menyusul, praktis mereka telah mati. Selama kekacauan itu sebelumnya, naluri pertama mereka adalah dengan cepat membunuh orang asing yang dekat dengan mereka untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. King Sui juga merasa sedikit kesal. Sebelumnya, dia telah menjadi korban setidaknya 10 serangan, dan sebagai hasilnya, dia juga tidak menahan diri dan melumpuhkan 10 orang itu. Dia tidak tahu apakah ada di antara mereka yang berhasil membunuh keduanya dari kelompok mereka.
Saat ini, banyak bis desolate berdarah murni ditutupi dengan jejak darah manusia di seluruh tubuh mereka. Jejak-jejak itu sangat jelas terlihat di mulut, tanduk, dan cakar mereka. Ada juga beberapa binatang iblis yang telah mengambil bentuk manusia dan sepenuhnya berlumuran darah. Binatang-binatang iblis juga menderita beberapa kerugian tetapi tidak sebesar manusia. Namun, ada banyak manusia di sekitar untuk memulai. Untuk datang ke sini, seseorang harus siap menghadapi kematian, tidak ada yang bisa disalahkan. Di tempat ini, itu adalah survival of the fittest. Tempat di depan mereka mulai menjadi cahaya kemasan yang lebih terang dan redup. Ini adalah cahaya pada beruang primordial emas, seseorang berkata dengan terkejut. Apa, cahaya pada beruang primordial emas? Apakah beruang primordial emas ini masih hidup? Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Sudah pasti mati, tapi Golden Primordial Bear ini memang sangat kuat, karena bulunya masih dapat memancarkan cahaya seperti itu, meskipun sudah mati selama bertahun-tahun. Banyak orang dibebankan sekali lagi. Golden Primordial Bear pasti akan terbelah antara banyak orang, terbagi menjadi beberapa bagian. Ini akan sangat berguna bagi mereka bahkan jika mereka hanya bisa mengambil seteguk darah atau sepotong tulang. Paling tidak, mereka ingin mendapatkan sepotong dagingnya. Dikatakan bahwa bahkan daging Golden Primordial Bear dapat digunakan untuk meredam tubuh. Banyak orang menyerbu ke depan, dan dalam hal ini, binatang iblis berdarah murni atau master besar memimpin. Mereka berpikir untuk menyimpan apapun yang mereka lihat di peralatan interspatial mereka dan kemudian lari. Kali ini, mereka datang dengan banyak hal baik yang dapat digunakan untuk melindungi hidup mereka atau bagi mereka untuk melarikan diri. Selama mereka bisa mendapatkan benda yang paling berharga di Golden Primordial Bear, mereka akan bisa mendapatkan banyak waktu untuk melarikan diri. Ada lebih banyak tanaman rohani di jalan. Dark Infernal Lingzi, anggrek hitam, bunga tanpa cahaya. Banyak orang yang tidak peduli dengan tanaman spiritual dan semua berpikir untuk mendapatkan bagian dari Golden Primordial Bear. Namun, tampaknya ada beberapa orang yang sangat rasional. Mereka tidak berlari secepat itu dan bahkan berhenti untuk mengumpulkan tanaman spiritual. Ketika orang-orang mengenali intensitas kompetisi, tentu saja ada cukup banyak dari mereka yang bisa menerima situasi. Oleh karena itu, meskipun mereka masih akan menjadi bagian dari kompetisi, mereka pergi untuk hal-hal dengan kompetisi yang lebih rendah. Meskipun begitu, masih ada cukup banyak dari mereka yang berkelahi. Ini membuat suasana sedikit aneh. Banyak aliansi mulai menjadi tidak stabil. Paling tidak, mereka tidak lagi saling percaya. Golden Primordial Bear sudah hampir muncul, dan tanaman spiritual ini seperti sekering ledakan. Sudah ada beberapa kasus di mana orang meluncurkan serangan menyelinap pada pasangan mereka atas beberapa tanaman obat. Ini membuat semua orang waspada terhadap orang-orang di sebelah mereka, terutama mereka yang telah membentuk aliansi pada saat terakhir. Karena pemikiran rumit seperti itu telah muncul, itu menunjukkan bahwa aliansi telah berakhir. Lihat, itu Golden Primordial Bear. Ini sangat besar. Seseorang melihat beruang primordial emas dan hanya bisa terkesiap. Ketika King Sui melihatnya, dia juga terkejut. Ini adalah Golden Primordial Bear yang berbaring dalam posisi bersujud. Tingginya sekitar 5.000 meter dan tebal dan masif tak terlukiskan, seperti gunung. Hampir tidak mungkin untuk menyimpan sesuatu seperti ini ke dalam peralatan interspatial. Mengesampingkan bahwa peralatan interspatial kebanyakan orang tidak akan mampu menangani ukurannya, bahkan jika mereka dapat menyimpannya dalam peralatan interspatial mereka secara teoritis, mereka tidak memiliki energi roh untuk memindahkannya. Ini adalah Golden Primordial Bear dan bahkan jika itu mati, itu bukan sesuatu yang energi roh Peak Martial Saint bisa bergerak. Tidak bisa menyimpannya. Mendengar seseorang meneriakkan itu, seorang pemuda tertawa, "Kamu bodoh, ini adalah beruang primordial emas. Namun, kamu berpikir untuk menyimpannya begitu saja. Bodoh." Saat ini, semua orang setengah melingkari beruang primordial emas yang besar. Tidak ada yang berani mengambil langkah pertama karena takut menjadi sasaran orang lain. Pada akhirnya, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah beberapa kekuatan besar di antara manusia dan binatang iblis. King Sui melihat sekeliling dan diam-diam mengeluarkan Dragon Slaying Beast. Sebelumnya, King Sui telah merasakan bahwa bulu Golden Primordial Bear ini sangat tangguh sehingga bahkan pisau tidak akan dapat mencabik-cabiknya. Namun, karakteristik utama dari Dragon Slaying Beast adalah ketajamannya dan dengan demikian, ia akan dapat menerobosnya. Lagipula, beruang primordial emas telah mati untuk waktu yang lama, dan dengan demikian ketangguhan kulitnya telah jatuh jauh dibandingkan dengan saat beruang itu masih hidup. King Sui menggunakan pikirannya untuk memberitahu Dragon Slaying Beast untuk mendekati beruang primordial emas. Dia mungkin harus menjadi orang yang memulai kegembiraan hari ini. 2263. King Sui tersenyum tipis. Meskipun dia baru saja selesai menempa fisiknya sebelum perjalanan ini, tubuhnya pasti melebihi dari seorang remaja desolate beast berdarah murni remaja. Binatang buas berdarah murni di sini masih muda dan di bawah 100 tahun atau bahkan mungkin di bawah 50 tahun. King Sui akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah bahkan jika dia melawan mereka secara langsung. Ini terlepas dari kenyataan bahwa King Sui lebih sulit untuk meredam tubuhnya dibandingkan dengan binatang yang mengasingkan diri. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Dragon Slaying Beast perlahan mendekat ke Golden Primordial Bear.
Golden Primordial Bear terlalu besar dan oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan apapun meskipun binatang iblis tampan yang seukuran sapi perlahan-lahan merayap ke arahnya. Ada banyak binatang iblis di dunia yang terlihat bagus, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan binatang pembunuh naga ini. Beberapa kekuatan kuat, yang sedang ditatap, juga merasa sedikit kehilangan. Tidak ada yang ingin melakukan langkah pertama. Namun, pada saat itu, sosok lincah berlari keluar menuju tubuh Golden Primordial Bear. Itu adalah Dragon Slaying Beast. Gerakannya dengan kecepatan kilat, dan tanduk spiral tajamnya membuat air mata pada tubuh beruang secara langsung. Kemudian, ia membuka mulutnya untuk menggigit dagingnya. Seluruh tubuhnya melesat di dalam Golden Primordial Bear. Seluruh proses ini sangat cepat. Itu menembus nyali beruang dan bukan kepala tempat tengkorak itu berada. Meski begitu, ini masih mengejutkan banyak orang. Hampir secara instan bahwa lebih dari 1000 orang menyerang ke arah Dragon Slaying Beast. Serangan kuat itu seperti kilatan petir dan gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, semua orang di sini tampaknya sinkron ketika mereka menyerbu menuju Golden Primordial Bear. Dragon Slaying Beast melesat ke belakang Golden Primordial Bear hanya untuk menyadari bahwa dagingnya sangat kuat. Meskipun sangat tajam, Dragon Slaying Beast juga sangat lelah. Jika itu adalah beruang primordial emas yang masih hidup, maka Dragon Slaying Beast tidak akan bisa menembus tubuhnya. Dragon Slaying Beast tidak berencana menjadikan dirinya target hidup dan karenanya, ia terus bergerak lebih jauh ke tempat di mana hati dan nyali beruang berada. Itu adalah hati dan nyali yang besar. Hal-hal ini terlalu berharga, dan Dragon Slaying Beast yang baru saja mulai menendangnya. Meskipun begitu Dragon Slaying Beast hanya seukuran gajah, tidak ada masalah memakan sepotong daging seukuran tubuhnya. King Sui secara alami tahu apa yang dilakukan Dragon Slaying Beast, tapi dia merasa itu agak terlalu boros. Nyali Golden Primordial Bear benar-benar hal yang baik, sedemikian rupa sehingga mereka bisa dikatakan ilahi. The Dragon Slaying Beast hanya mengambil beberapa gigitan dari mereka sebelum merasa bahwa mereka tidak enak dan sebaliknya, ia pergi ke hati. Kemudian dilanjutkan untuk memakan sebagian besar jantung. Jantung mengandung sejumlah besar energi. Itu adalah organ yang menghasilkan darah, dan tubuh Dragon Slaying Beast telah menyerap sejumlah besar energi dengan memakannya. The Dragon Slaying Beast itu sendiri adalah keberadaan yang aneh untuk memulai dan sekarang, telah mengambil setengah dari hati Golden Primordial Bear. Sumber Bloodline Primordial Bear Golden Primordial Bear adalah jantung di mana esensi darah diciptakan. Itu adalah inti Golden Primordial Bear dan jika beberapa binatang iblis lainnya memakan setengahnya, mereka mungkin akan meledak dan mati. Namun, Dragon Slaying Beast tidak merasa tidak nyaman. Itu hanya merasakan bahwa ada sejumlah besar energi yang bertabrakan di tubuhnya, dan beberapa perubahan aneh akan terjadi di dalamnya. Saat ini, semua orang di luar telah berlari ke tempat Golden Primordial Bear berada, senjata mereka keluar. Mereka mulai menebas Golden Primordial Bear, berharap bisa mendapatkan daging dan darahnya, kulitnya, tulangnya, dan lainnya. Mengenai tengkorak, banyak orang tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan tangan mereka dan dengan demikian, mereka berharap bahwa mereka akan bisa mendapatkan sepotong dagingnya atau bersembunyi. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan organ mereka jika mereka beruntung. Seberapa keras, tempat persembunyian ini tidak bisa dibuka. Itu benar, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, satu pedangmu sangat tajam, bisakah kamu meminjamkannya untuk sementara waktu? Seseorang melihat bahwa pisau seseorang dapat dengan sukses memotong Golden Primordial Bear dan mendapatkan dirinya besar sepotong daging. Pria itu tersenyum dan bertanya, apakah kamu yakin ingin meminjamnya? Pria yang bertanya sebelumnya melihat sinar dingin di mata pria itu dan dengan cepat berkata, aku hanya bercanda. Aku tidak akan mengganggumu. Banyak kasus seperti itu terjadi, tetapi di tempat lain, orang hanya mengambil pisau dan daging. Binatang iblis telah bergabung juga, dan pertempuran kacau pecah. Segera, tangisan dan kutukan yang menyakitkan memenuhi tempat itu. Kedua telapak tangan beruang telah diambil oleh sekelompok orang dari naga Azure dan sekelompok binatang iblis. Telapak tangannya sangat besar dan juga barang bagus. King Sui juga mendapatkan satu. Selama proses ini, dia juga berhubungan dengan Dragon Slaying Beast untuk menyimpan sisa-sisa jantung dan nyali yang hampir utuh ke dalam alam Valet Jade Immortal. Saudaraku, satu kamu benar-benar memiliki cara yang hebat. Binatang iblis yang dimulai pada awalnya adalah milikmu, kan? Sama seperti King Sui menyimpan nyali beruang dan hal-hal lain di samping, sebuah suara terdengar. King Sui tersenyum dan menatap pemuda ini. Dia adalah pria muda yang telah menggunakan Wind Dragon Kick, dan dia sekarang tersenyum ketika melihat King Sui. Dia tampak sangat tenang, tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Saat ini, suaranya tidak terlalu keras, tetapi banyak orang mendengarnya dan sekarang menatap King Sui dengan heran. Ada apa? Jika tidak, aku akan mendapatkan daging untuk diriku sendiri. Meskipun aku tidak tahu berapa lama beruang emas purba ini mati, dagingnya masih sangat segar dan lezat. King Sui tidak mengakui atau membantah tetapi hanya mengatakan bahwa dia tidak bebas. Bisakah kita bicara tentang sesuatu? Pria muda itu tersenyum dan berkata, masih sangat damai. Tidak tertarik, kata King Sui langsung. Ini tentang tengkorak. Ada orang-orang dan makhluk-makhluk iblis berdarah murni di luar sana. Jika kita bekerja bersama, kita mungkin bisa mendapatkan tengkorak kita.
Kalau tidak, tengkorak itu pasti akan berakhir di salah satu tangan mereka. Meskipun King Sui mengatakan dia tidak tertarik, pria muda itu masih terus berbicara. King Sui melihat kekejaman dan ketegasan di mata pemuda itu. Dia tahu bahwa orang ini ingin menggunakannya untuk mendapatkan tengkorak. Kemungkinan pemuda itu ingin memanfaatkan Dragon Slaying Beast miliknya. Bagaimana kita bekerja bersama? King Sui melihat bahwa ada banyak orang di sekitar mereka. Jika dia tidak setuju dengan kerjasama itu, pemuda itu mungkin akan memiliki sarana untuk menjadikannya target bagi orang lain di sekitar mereka. Misalnya, pemuda itu bisa meneriakkan apa yang didapat King Sui, atau bahwa binatang iblis itu miliknya. Ketika itu terjadi, binatang iblis berdarah murni itu pertama kali akan datang untuk menyingkirkannya. Lagi pula, dia punya kesempatan mencuri tengkorak itu. Pasti akan ada konflik antara orang-orang ini dan ketika sesuatu yang sedikit lebih baik muncul, seperti pil esens asal, pasti akan ada pertempuran besar. Pada saat itu, aku akan menciptakan kesempatan bagi binatang iblismu untuk menyelinap masuk ke menggali tengkoraknya. Pria muda itu tampaknya yakin bahwa King Sui akan menyetujui kerja sama tersebut. Tidak ada teknis yang terlibat dalam kerja sama ini. Ini berarti bahwa orang ini ingin membiarkan King Sui mendapatkan tengkorak dan kemudian dia memikirkan cara untuk mendapatkannya dari King Sui. Ini akan membuat King Sui menjadi sasaran banyak orang, menjadi kambing hitam sementara dia bisa melarikan diri tanpa cedera. King Sui bukan anak yang bodoh dan bisa melihat apa yang pemuda itu rencanakan. Namun, dia masih mengangguk, baiklah, kita akan melakukannya dengan cara ini. Pil asal esensi, lihat, harimau putih itu telah mendapatkan pil asal esensi. Itu bagus. Seseorang baru saja meneriakkan ini ketika seseorang dari si Moving Immortal Palace menyerbu keluar, mengangkat tangannya dan membentuk jejak telapak tangan yang besar. Ledakan. Harimau putih diangkat oleh jejak telapak tangan besar dan terbang menuju tempat manusia berkumpul. Tuan Muda Fang yang memetik bintang dari istana mencabut, Baining Clan, dan beberapa orang misterius ada di sana. Tiba-tiba, mereka semua melepaskan gerakan membunuh mereka. White Tiger langsung tegang. Sebelumnya, itu telah ditarik oleh si Moving Immortal Palace, si Moving Art dan ditekan oleh banyak orang. Itu tidak mau menerima hal-hal ketika dia melihat begitu banyak teknik pembunuhan yang ditargetkan untuk itu dan tiba-tiba meledak dalam cahaya putih. Ledakan diri. Ketika macan putih berdarah murni ini melihat bahwa ia tidak dapat lolos dari kematian, ia meledak sendiri, ingin meledakkan semua orang ini bersamanya. 2264. Keturunan macan putih barat berdarah murni sangat menentukan, tetapi benar-benar berakhir dalam kondisi yang buruk untuk dipaksa meledak sendiri. Energi besar dan megah menyebar dengan cepat dan pada saat itu, wajah semua orang di sekitarnya berubah. Beberapa orang belum yakin bagaimana situasinya ketika pusaran yang sangat menakutkan meluas. Orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat, ledakan besar terdengar. Ledakan. Area besar cahaya putih memanjang dari ledakan, membuat orang-orang di dekatnya terlibat dan mereka dengan cepat menghilang ke udara tipis. Meskipun Tuan Muda Fang dan wanita dari klan Baining telah mundur pada tanda bahaya pertama, mereka masih menderita kerusakan yang cukup besar. Pria dari Istana Abadi Bergerak Laut itu menghabiskan banyak kekuatannya untuk melakukan seni bergerak laut. Untuk menghadapi hal seperti itu tepat setelah dia baru saja melakukan gerakannya adalah di luar harapannya. Bagaimanapun, ledakan diri membutuhkan tekad yang terlalu besar. Itu juga karena ini Tuan Muda Fang dan wanita dari klan Baining menyemburkan darah segar dan menerima luka yang cukup serius. Tuan Muda Ming dari Istana Bergerak Lautan juga terluka parah dengan sejumlah besar organ internalnya hancur. Dia telah kehilangan lengan dengan sebagian besar bahunya juga. Area cahaya yang kuat muncul di area di mana macan putih meledakkan. Tidak ada orang di sana dan saat itu, tidak ada yang melihat bahwa benang laba-laba yang tipis dan panjang telah menjerat pil esens asal dan mengambilnya. Saat ini, naga laba-laba itu dalam bentuk seorang wanita yang mengenakan gaun hijau dengan mantel di atasnya. Suara The Dragon Spider tidak lagi seperti seorang gadis muda. Dia terdengar seperti wanita muda sekarang. Suaranya terdengar sedikit androgini tetapi juga sangat menyenangkan di telinga. King Sui memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Tidak hanya King Sui, tetapi bahkan Golden Scarlet Dragon Elephant, Dark Phoenix, dan yang lainnya memperlakukan Dragon Spider dengan sangat baik. Usia mentalnya adalah yang termuda dan ketika dia memiliki kecerdasan, dia masih terlalu muda. Ketika lingkungan kembali ke keadaan semula, binatang pembunuh naga sudah menghilang. Pil esens asal primordial beruang emas juga telah menghilang. Itu mengandung semua esensi asal beruang primordial emas dan meskipun sudah lama mati dan sebagian besar sudah hilang, ia masih menyimpan energi dalam jumlah yang mengerikan. Tidak mungkin bagi binatang iblis biasa menelannya dalam sekali jalan. Kalau tidak, mereka akan benar-benar meledak. Pil asal esensi dapat disuling menjadi pil obat dan dipecah. Jika tidak, bahkan eksistensi seperti Dragon Slaying Beast akan meledak setelah mengkonsumsinya. Ini hanya awal. Macan putih dipaksa untuk meledakkan diri, dan manusia tidak mendapatkan banyak dari ini. 3 dari Tuan Manusia telah kehilangan kehebatan pertempuran mereka dan bahwa Tuan Muda Ming dari laut memindahkan istana abadi bahkan mungkin memiliki masalah untuk keluar dari tempat itu hidup-hidup. Dia terluka sangat serius, dan binatang iblis itu pasti tidak akan melepaskannya.
Mengaum-mengaum. Gelombang belo ganas terdengar, dan bawa Golden Bull surgawi berlari ke lautan orang, menabrak. Kilau cahaya yang menyeramkan keluar dari kakinya, dan orang-orang yang terkena cahaya dimutilasi seolah-olah mereka telah dipotong oleh pisau yang tajam. Ada juga banyak manusia yang pergi keluar untuk membantai binatang setan di sekitar mereka. Pertempuran kacau benar dimulai dari ketika macan putih meledak, dan itu memperburuk keadaan situasinya. Di sisi lain, masih ada orang atau binatang iblis yang masih meletakkan tangan mereka di tubuh Golden Primordial Bear. Namun, begitu salah satu dari mereka menemukan sesuatu yang tidak buruk, mereka akan menjadi target hidup terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang. Itu adalah kondisi yang mengerikan. Terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang iblis, mereka memiliki keserakahan yang luar biasa dan berharap bahwa mereka akan cukup beruntung. Karena itu, meskipun banyak dari mereka telah menemukan sesuatu yang baik, mereka semua pada akhirnya akan kehilangannya. Kejahatan mereka satu-satunya adalah mereka memiliki harta yang sangat besar. Tetapi ketika harta itu ada di hadapan mereka, bagaimana mereka bisa menolak? Ada terlalu sedikit dari mereka yang bisa berpaling dari godaan ketika itu tepat di depan mereka. Itu adalah sesuatu yang dapat membuat mereka melambung ke kesuksesan besar, memiliki segala yang mereka inginkan dalam hidup, untuk menikmati hidup mereka dalam kekayaan, dan dikelilingi oleh istri, selir, dan wanita cantik. Tepat di depan mereka, tanpa itu, mereka akan menjadi tidak berguna. Selama masa-masa seperti ini, banyak orang akan memilih untuk bertaruh, bahkan jika itu dengan risiko nyawa mereka. Jika mereka mati, itu hanya berarti bahwa ini tidak dimaksudkan dan mereka tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan. Tetapi jika mereka ingin berhasil, mereka akan segera terbang ke ketinggian yang sangat tinggi. Itu sepadan dengan apapun harga yang harus mereka bayar. King Sui berdiri di dekat kelompok mereka, Dragon Slaying Force. Banyak hal telah terjadi sebelumnya, menyebabkan banyak tim yang terbentuk pada menit terakhir untuk mogok. King Sui dan Wang Ping mengambil inisiatif untuk berdiri sedikit terpisah dari Dragon Slaying Force. Itu karena beberapa dari mereka sudah memiliki penjaga melawan King Sui dan Wang Ping. Di sisi lain, Bu Yaoyao tidak mau membiarkan King Sui berdiri begitu jauh. Namun, melihat bahwa King Sui masih memilih untuk tinggal jarak yang sesuai, dia berkomentar beberapa kali. Tapi terkadang, kata-kata itu tidak berguna. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Selain itu, mereka benar-benar hanya kelompok yang terbentuk pada menit terakhir dan tidak memiliki banyak ikatan di antara mereka, apalagi perasaan yang kuat. The Dragon Slaying Beast telah memasuki otak Golden Primordial Bear, tampaknya telah melakukan kontak dengan tengkorak. Giginya yang tajam telah menggigit semua yang ada di sekitarnya. Bahkan dengan gigitan mengerikan Dragon Slaying Beast, masih perlu upaya besar untuk mematahkan tengkorak Golden Primordial Bear. Karena tim Dragon Slaying Force datang sejauh ini, mereka juga berharap bisa mendapatkan sesuatu. Masing-masing dari mereka mendapatkan sedikit kulit atau kulit. Hanya sedikit ini tidak akan menimbulkan kecemburuan dari orang lain. Paling-paling mereka akan mendapat potongan tulang. Tulang tidak hanya bisa dimasak menjadi kaldu, tetapi juga bisa diubah menjadi senjata atau ditambahkan ke benda lain untuk menempa senjata atau pelindung. Pemandangan seperti itu hanya bisa dilihat di dunia ini, sungai-sungai darah membanjiri tempat itu. Namun, yang hidup akan berusaha keras untuk mencari hal-hal. Bahkan orang mati akan dirampok. Tidak butuh waktu lama bagi mayat untuk menumpuk menjadi gunung. Tumpukan binatang iblis besar lebih tinggi dari manusia. Setelah semua, ukuran binatang iblis berkali-kali ukuran manusia. Heavenly Golden Bull sangat mendominasi dan kuat, dan itu mengambil area yang luas untuk dirinya sendiri. Selain bull emas surgawi, ada juga Divine Hog King. Divine Hog yang besar itu memiliki gading yang lebih besar daripada gajah besar, cakar yang tajam, dan tubuh yang seperti gunung kecil. Mulutnya yang besar bisa menggigit kulit Golden Primordial Bear. Itu telah memakan cukup banyak daging Golden Primordial Bear, dan tubuhnya sekarang berkilauan dalam warna emas. Itu telah menerima banyak manfaat dan cukup banyak orang di sekitarnya telah terbunuh oleh gadingnya. Ada banyak gajah surgawi dengan kekuatan tanpa akhir. Taring mereka yang besar dan tajam dapat menembus gunung. Mereka memiliki pertahanan yang kuat juga, seperti kulit tebal dan daging. Mereka dikatakan sebagai favorit para dewa, dan setiap kali 4 kaki besar mereka menginjak, mereka akan mampu menjatuhkan area orang. King Sui memegang telapak tangan selain beberapa hal lainnya. Namun, dia berkesempatan menemukan pria dari asosiasi benua-benua yang ingin bekerja sama dengannya. Dia tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah Dragon Slaying Force yang berada di dekat King Sui. Itu berkilauan emas, salah satu dari 4 telapak tangan beruang. Wajah King Sui berubah. Orang ini berusaha untuk menyalahkan. Pan Gang menangkapnya dengan refleks dan ketika dia melihatnya, dia tampak terkejut. Namun, dia bukan orang bodoh. Telapak tangan beruang adalah bagian yang sangat berharga dari beruang primordial emas. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan pil esens asal, tengkorak, dan beberapa bagian lainnya, itu pasti dapat dianggap sebagai salah satu hal terbaik yang tersedia. Telapak tangan beruang itu sangat tajam dan tangguh. Jika itu ditambahkan ke dalam proses penempaan senjata, senjata pasti akan berakhir menjadi artefak ilahi kecil, dan bahkan mungkin ada kejutan yang tak terduga. Seperti yang diharapkan, situasinya sangat kompleks.
Banyak orang dan binatang iblis mengamuk dari semua pembunuhan. Saat target muncul, mereka hanya akan membunuh sebelum melakukan hal lain. Tempat ini segera menjadi target untuk semua binatang iblis, dan bahkan beberapa manusia juga. Melihat bahwa ada begitu banyak binatang iblis dan manusia, jika King Sui ingin menyelamatkan Dragon Slaying Force, dia harus membunuh binatang iblis dengan kekuatan yang cukup. Dengan itu, dia mungkin bisa mengejutkan yang lain dan kemudian mengambil telapak beruang atau membuangnya untuk mengubah target ke orang lain. 2265. Salah satu yang mengisi di depan adalah Divine Hawk King yang paling ganas. King Sui tidak tahu seberapa kuat Raja Hog Ilahi di luar, tetapi hanya di Peak Martial Saint di sini. Namun, ia melihat bahwa itu memiliki tubuh berminyak dan tebal beberapa meter. Kulitnya seperti baja, dengan bulunya berdiri seperti landak. Ki Kaisar. Transposisi bintang. King Sui tidak menggunakan teknik lain. Tubuh fisiknya hanya pada tingkat Saint Martial. Jadi, ini sudah batasnya, dan tidak ada cara baginya untuk memperkuatnya lebih jauh karena ada pembatasan yang diberlakukan di sana. Namun, dia bisa menerapkan bala bantuan kepada orang lain. Saat memikirkan ini, King Sui dengan cepat mengaktifkan formasi dan Battle God Hollow. Masih ada perbedaan di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama. Ini adalah masalah batas individu. Banyak orang yang tidak dapat mencapai batas dunia kultivasi mereka karena itu terlalu sulit. Oleh karena itu, selama masa-masa seperti ini, kemampuan pendukung dan penguatan dapat dimanfaatkan. Ledakan. Suara mencengangkan terdengar. King Sui dapat menyebabkan Divine Hawk King meledak di wilayahnya saat ini. Transposisi stellar mengabaikan pertahanan lawan, menyerang bagian dalam Divine Hawk King, menghancurkan bagian-bagiannya yang paling rapuh. Mengaum. Teriakan penderitaan singkat terdengar, dan tubuh besar Divine Hawk King yang seperti gunung tiba-tiba runtuh. Itu berguling beberapa putaran di tanah dan berhenti bergerak lagi, itu dibebankan pada kecepatan yang sangat cepat sebelumnya. Membunuh instan. Divine Hawk King yang kuat dan dominan mati begitu saja. Ini membuat semua binatang iblis berhenti. King Sui naik untuk mengambil salah satu kaki besar Divine Hawk King dan mengangkatnya. Ini mengejutkan banyak orang. Kekuatan macam apa ini? Ada cukup banyak orang di sini yang benar-benar dapat mengangkat jumlah berat ini, terutama orang yang melunakkan tubuh mereka. Namun, pasti tidak banyak yang bisa mengangkat beban ini dengan mudah hanya dengan satu tangan. Bahkan remaja Desolate Beast berdarah murni remaja hanya nyaris tidak bisa mencapai ini. Banyak orang mundur. Jika mereka dikejutkan oleh mayat besar Divine Hawk King ini, mereka mungkin akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Kemunculan keberadaan kuat yang tiba-tiba seperti King Sui mengejutkan setiap orang dan binatang iblis. Keberadaan seperti apa Raja Hog Ilahi itu? Hanya ada beberapa di sini yang bisa membahayakan Divine Hawk King. Dan kebanyakan orang mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya yang mengerikan. Tetapi untuk berpikir bahwa pemuda ini telah berhasil membunuhnya dalam satu pukulan. Ketika Panggang melihat ini, ia melemparkan telapak beruang ke King Sui, terima kasih. King Sui menerimanya dan setelah beberapa pemikiran, melemparkannya ke Realm of the Valet Jade Immortal. Jangan berdiri pada upacara, kita berada di tim yang sama. Raut wajah pria dari asosiasi benua-benua berubah suram. Dia telah mengorbankan telapak beruang ini untuk menyingkirkan King Sui. Dia ingin melemparkannya ke King Sui tetapi merasa itu akan membuat niatnya terlalu jelas. Dia tahu bahwa King Sui berada di grup yang sama dengan beberapa orang ini dan itu akan menghasilkan efek yang sama untuk melemparkannya ke anggota lain dalam grup. Ini adalah apa yang dia rencanakan, tetapi hasilnya terlalu mencengangkan. Rasanya seolah dia baru saja membuang sesuatu yang baik sebagai balasannya. Apalagi kesepakatan mereka dianggap telah gagal. Tidak ada gunanya baginya untuk mengalihkan kesalahan lagi kecuali King Sui mendapatkan tengkoraknya. Kalau tidak ada yang mau menyinggung King Sui. Siapa ini? Dia terlalu tangguh untuk berpikir bahwa dia bisa berurusan dengan Raja Hog Ilahi secara instan. Aku merasa dia lebih seperti Beast Desolate berdarah murni. Sial, dia bahkan lebih kejam daripada Beast itu. Aku juga berpikir begitu, tapi ini adalah hal yang baik. Setidaknya, binatang iblis itu harus lebih berhati-hati sekarang. Kali ini, akan ada lebih banyak manusia yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Ini adalah kabar baik untuk kota Kaoshan. Segalanya tidak berubah berbeda dari harapan King Sui. Lagi pula, ada begitu banyak binatang iblis dan manusia. Jika mereka semua akan menyerangnya bersama, itu akan menjadi keadaan yang mengerikan. King Sui memandang ke arah pria dari asosiasi benua-benua yang juga memandang King Sui dengan sangat tenang, seolah tindakan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, pria itu mengalihkan pandangannya ke arah kepala Golden Primordial Bear. Itu karena dia tahu bahwa Dragon Slaying Beast ada di dalam. Meskipun tidak ada yang berani bergerak melawan King Sui sekarang, dia tidak yakin apa yang akan terjadi nanti. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa dia telah mendapatkan banyak hal yang baik, mungkin akan ada cukup banyak orang yang akan mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimanapun, orang rela mati demi uang. King Sui benar-benar membenci pemuda ini dari asosiasi benua-benua. Dia merasa bahwa orang ini pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi, tetapi King Sui tidak takut. Jika pemuda itu ingin menyinggung perasaannya, maka King Sui akan membiarkannya tinggal di sana selamanya.
Pada saat ini, Dragon Slaying Beast mendapatkan tengkoraknya dan mengirim pemikiran ke King Sui. King Sui tersenyum. Saat ini, apa yang perlu dia lakukan adalah mengirim Dragon Slaying Beast ke alam Valet Jade Immortal tanpa disadari orang lain. Setelah itu, ia akan menjadi pemenang terbesar di antara semua orang yang hadir. King Sui mengeluarkan pertempuran emas halberd dan kemudian memotong bagian besar dari Golden Primordial Bear seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Pertempuran emas tombak sangat tajam dan kadang-kadang, ia memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan terlepas dari kondisinya. King Sui memiliki kekuatan yang cukup dan dengan demikian berhasil lolos dengan potongan yang cukup besar dalam waktu singkat. Potongan daging masih memiliki tulang dan pembuluh darah utuh tanpa darah bocor. Namun, bahkan darah itu adalah sesuatu yang baik. Saat King Sui bergerak, yang lain juga melakukannya. Mereka semua mulai memotong tubuh Golden Primordial Bear. Tubuhnya terlalu besar dan banyak orang tidak bisa menembus pertahanannya. Namun, mereka masih tidak mau menyerah dan akan terus menggiling, berharap dapat pergi dengan sepotong daging atau kulit beruang primordial emas. King Sui kuat dan dengan demikian berhasil mengambil tempat di dekat dada beruang. Dia tahu bahwa Dragon Slaying Beast telah memakan sedikit daging dan organ Golden Primordial Bear, memurnikannya dan menjadi jauh lebih kuat. Yang paling penting, Dragon Slaying Beast sekarang juga memiliki 50% dari Primordial Bloodline. Sebagian besar jantung beruang primordial emas yang telah dimakan oleh Dragon Slaying Beast adalah sumber dari Primordial Bloodline-nya. Karena itu, saat ini, Dragon Slaying Beast dapat bergerak maju dan menerobos bagian dalam tubuh Golden Primordial Bear dengan lebih mudah. Itu menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Banyak orang memperhatikan King Sui, dan pada saat ini, dia memanggil Gunung Sembilan Benua dan menabraknya langsung ke kepala Golden Primordial Bear. King Sui, di sisi lain, berkilau dalam cahaya emas yang cemerlang. 9 benua gunung menabrak kepala Golden Primordial Bear, tempat di mana semua orang paling khawatir. Sekalipun banyak orang tidak dapat mengambilnya, mereka ingin mencari tahu siapa yang mendapatkannya. Pada saat ini, banyak orang terkejut melihat sesuatu seperti gunung kecil menabrak kepala Golden Primordial Bear. Pria dari asosiasi benua-benua juga terkejut. Namun, dia tidak melihat di mana gunung 9 benua menabrak tetapi melihat ke arah King Sui sebagai gantinya. Ketika dia melihat cahaya keemasan yang menusuk itu, dia tahu bahwa semuanya tidak baik. Dia dengan cepat mengecam tendangan ke arah King Sui. Sudut bibir King Sui meringkuk menjadi sedikit senyum dan dia menendang keluar juga. Tendang tail whip harimau. Kemudian, sesuatu yang seperti afterimage melesat ke tubuh King Sui. Itu adalah Dragon Slaying Beast. Pada saat yang sama, kaki King Sui bertabrakan dengan kaki pria itu dari asosiasi benua-benua. Ledakan. Mereka dicocokkan secara merata. Kecakapan menyerang King Sui tidak menakutkan seperti ketika dia berada di luar, tapi itu masih dianggap menakutkan di tingkat martial scene. Kecakapan merusak Tiger Tail Whip Kick cukup baik, dan itu sedikit kejam. Namun, tendangan pria itu juga kuat, dan dia berhasil menghentikan tendangan King Sui. King Sui terkejut, dan begitu pula pria itu. Namun, King Sui sudah memanggil kembali Dragon Slaying Beast dan dia sekarang adalah pemenang terbesar di buku tebal Golden Primordial Bear. Serahkan tengkorak Golden Primordial Bear. Kalau tidak, orang-orang di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu tersenyum dingin dan menatap King Sui. Apa? Dia sudah mendapatkan tengkorak Golden Primordial Bear. Bagaimana mungkin? Dia memiliki binatang iblis yang melesat ke kepala Golden Primordial Bear sebelumnya. Itu adalah naga pembantai binatang. Apakah kalian tahu tentang naga pembantai binatang? Apa? Ini adalah naga pembunuh naga. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu pasti bawa tengkorak Golden Primordial Bear hilang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.